Oh nggak bisa, tanggal sekian saya mau ke London. Setelah London nanti lanjut ke Spanyol. Spanyol Maroko. Masya Allah, ya. Itu urusan apa itu, Tad? Dakwah. Oh, dakwah juga. Jadi safari dakwah ke Eropa. Jadi diawali dari London. Iya. Insya Allah khutbah Idul Adha di sana. Tapi yang jelas kita di sana beberapa pekan. Oh jadi itu undangan? Ya. Undangan jadi, dari jamaah kita di sana. Oh, jamaah apa? Ya, kita kan sejak ada Covid kan jamaahnya sudah ada jamaah Zoomiyah, ada jamaah Facebookiyah. Oh, oke. Ada jamaah YouTubeyah. Kenapa kita mau menghabiskan umur dengan sesuatu yang tidak bisa dibawa untuk mati kan? Jadi kalau ini menang kalah itu bukan urusan. Kalau kita urusin hambanya Tuhan, hambanya Allah, Allah akan lihat kan. Kalau saatnya kita diridhoi untuk memimpin, bismillah. Kalau belum waktunya, kita sudah menunjukkan mujahadah kita. Kita memegang prinsip bahwa asyasa fil Islam, bagaimana menjadikan agak politik itu adalah himayatuddin, menjaga agama, mengawal agama. Jadi jangan sampai karena politik agama malah jadi rusak, jadi hilang. Bahwa agama apapun tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, tidak boleh agama apapun. Justru Nabi saja memberikan ultimatum, man adadimiyan fa adani wa ana khalsamtuhu yaumil qiyamah. Siapa yang menyakiti hati orang di luar Islam yang hidup nyaman berdampingan dengan umat Islam, dia telah menjadi musuhku dan aku telah mengumumkan permusuhan dengan aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Makanya kalau kita perhatikan ya, undang-undang pertama dalam Islam, Piagam Madinah itu Sahifah Al-Madinah itu kan luar biasa. Kalau dibaca satu persatu, dirinci pasal demi pasal, itu kan dahsyat luar biasa. Karena Rasulullah itu bukan hanya bicara kan, Rasulullah memperagakan, mempraktekkan, mengaktualisasikan. Kalau istilah guru saya dulu itu kan bukan hanya dalam alam cerita, tapi dalam alam realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi siapapun yang di depan saya pokoknya gebrak meja ya. Apalagi beliau adalah orang yang sudah makan asam garam dalam medan dakwah ya. Dan menariknya pernah menjadi khotib istana ya. Iya. Khotib istana 2 periode ya. Bayangkan 2 periode masa pemerintahan SBY dan sempat mencicipi periode masa pemerintahan JK dan Jokowi JK ya. Tapi rupanya tidak berlanjut. Ustadz Bukhari Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, beliau ini sudah malang melintang, cuma Refli Harun katro. Jadi saya nggak kenal. Jadi memang sekali-sekali pernah ketemu gitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pernah sekali-sekali ketemu ya sepapas-papasan begitu saja. Tapi yang kemarin yang sedikit intens, tapi belum pernah kesini kan Ustadz ya? Belum ya. Belum. Yang sedikit intens itu kemarin waktu ada pertemuan di rumah Ahmad Dhani. Kebetulan ada talk show di Ahmad Dhani ngomong tentang Islamofobia. Mudah-mudahan jadi itu gerakannya ya. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan nanti ada komunitas yang memperjuangkan gerakan lawan aksi Islamofobia ya. Beliau ini ngomong-ngomong, saya bilang, waduh, ini kalau orang baik, kalau Ustadz harus mampir di RH Channel. Dan saya terus terang saja sama dia, nggak mau saya ngorek-ngorek siapa beliau ya kan. Intinya adalah pokoknya orang yang punya pemikiran, orang yang punya idealisme, orang yang punya kiprah, silakan saja ke sini dan kita ngobrol ya. Tapi tentunya nggak sembarangan juga. Nanti kayak kemarin ya. Tiba-tiba saya difitnah orang gitu Ustaz. Tapi mudah-mudahan fitnah segera berlalu ya. Walaupun beratnya adalah kalau it's link kekuasaan ya. Kalau itu berkaitan dengan kekuasaan, wah berat ya. Kasihan tuh warga negara yang tidak punya kemampuan apa-apa kalau diperhadapkan dengan tangan-tangan kekuasaan. Ustadz, terima kasih sudah datang ke Era Channel. Ustadz,
saya ini agak bingung nih mau nanya apa kalau Ustadz. Tapi saya mau memulai dari background dulu, Ustadz. Background pendidikan ya. Iya. Ustadz kelahiran dari mana, Trot? Kelahiran dari timur semua nih. Oke. Jadi dari Indonesia Timur, Ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur. Kecamatan Solor Timur. Luar biasa ya. 4 timur ya. Tanggal berapa, Tat? Tanggal 7 November 74. Oh, 7 November tahun 74 ya. Berarti Sekolahnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur. Oh, oke. Sampai SMA. Sampai SMA di Kuliah di mana? Kuliah di Jakarta. Di Jakarta, fakultas Di Jakarta pertama kuliah di bahasa Arab. Bahasa Di Arab. sekolah Arab di Jakarta. Oke. Itu tingkat S1 ya? Enggak, persiapan namanya. persiapan, Ya, oke. persiapan. Ya. Kemudian psikologi Psikologi mana? Psikologi Az-Zahra. Az-Zahra. Universitas Az-Zahra ya. Az-Zahra. Dulu di Mampang, sekarang Ya. di Kampung Melayu. Oke. Kemudian agama, Ya. pendidikan, SAG, Di mana? di Al-Aqidah namanya. Al-Aqidah, SAG itu sarjana alam gaib. Kata Ray Rangkuti. Kemudian S2 sempat S2. S2 ya. S2 di mana? S2 di Az-Zahra juga, Az-Zahra Ekonomi juga. Islam. Ekonomi Islam, ya. Kemudian S2 Pendidikan Islam S2 Pendidikan Islam, dan Manajemen. Manajemen S3. Manajemen. S2 juga. S2. Jadi 3 kali S3. S2. Sekolahnya S2-nya 3, S2-nya S1-nya 3, S2-nya 3, S3-nya 3. S3. S3-nya 1. Iya. S3 di bidang ekonomi. Ekonomi Islam. Jadi S1 Ekonomi S1 apa Islam. hukum? Ada hukum, ada pendidikan, Oh, psikologi. jadi beliau ini sobat daerah sekalian advokat juga. Iya. Ya. Advokat dari mana? Pradi. Advokat dari kalau organisasinya Pradmi. Hah? Pradmi, kalau aktif di Pradmi. Pradmi. Pradmi itu perhimpunan advokat Muslim. Oh, ada muslimnya Muslim, ya. ya. Oke. Kalau ininya Pradin. Nah, oke. Ustadz, bisa diceritakan kok latar belakangnya tiba-tiba Ustadz dari Flores ke sini lalu bisa menjadi khotib istana. Khotib istana itu maksudnya setiap kalau Jumatan di situ ya? Iya. Di masjid istana itu? Terjadwal. Terjadwal. Ya. Itu gimana jalan ceritanya? Iya, jadi dulu masih kecil itu memang hobi sekali membaca, kemudian jadi kenal ulama-ulama itu dari buku. Ayah saya guru, jadi bacaan itu ya. Dulu ayah saya langganan majalah Panjima, Suara Masjid, Al Muslimun. Itu majalah-majalah Islam tempo dulu ya. Itu Flores Timur itu komunitas muslimnya banyak? Kalau di kabupatennya kita 18,2%. 18,2% di kabupaten. Di kabupatennya. Tapi Kalau di kecamatannya? kecamatan mayoritas muslim. Oh, mayoritas muslim. Camatnya pun muslim sekarang. Oke, I see. Oke. Kalau desanya 100% muslim. Oh, 100. Jadi desanya tempat Ustadz Lahir itu Indah 100% nggak? Indah muslim. nggak? Insya Allah indah. Ada benteng Fort Henricus. oh, oke, kalau indah saya pengen ke sana. soalnya. Insya Allah. Nanti kita ada acara. Kita bareng-bareng dengan tokoh-tokoh yang lain. Oh, Akan kita oke, buat oke. semacam pelatihan dai atau pelatihan anulah buat menyemangati. Ya kalau para pelatihan pejuang dai saya nggak bisa, saya bukan, Bukan. dai saya. Dai juga ada hukumnya. Oke. Paralegal, boleh semacam lah, paralegal ya. lah. Oke. Ustadz, silakan lanjutkan ceritanya Ustadz. Oh Ya. ya, sobat daerah sekalian, sekedar informasi awal juga. Ternyata Ustadz Bukhari Muslim juga dulu pernah di FPI ya, Front Ya. Pembela Islam awal-awal. Ya, Tahun awal-awal. berapa sampai tahun berapa? Tahun 98, 99, 2000 lah. Oh, jadi kira-kira setahun 2 tahun ya? Ya, setahun 2 tahun. Awal-awal. Kemudian beliau juga ternyata pendiri Persaudaraan Alumni 212. Iya, yang awal. Awal. Iya. Bahkan menjadi wakil ketua. Ya, pertama wakil ketua. Waktu awal Ustadz Sambo ketua, saya wakil ketua. Oke, lalu? Kemudian Ustadz Slamet saya sempat jadi bendahara. Oke, waktu Ustadz Slamet bendahara. Ya. Kalau sekarang nggak lagi ya? Enggak. Sekarang organisasinya apa, Ustadz? Organisasi beberapa ya. Saya di pimpinan pusat Parmusi. Oh, Parmusi. Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Itu ormas dakwah sebagai. Parmusi itu siapa ya? Ismail Meterium ya dulu ya? Oh bukan, iya dulu. Ismail Meterium. Sekarang Pak Usama Hisham. Ya. Oh, sama Hisam sekarang Iya, Parmusi. sekarang ketuanya. Ketua umumnya Pak Usama Hisham. Oke, orang Golkar dulu. Iya. Iya. Oke. P3. Oh, P3 Usama P3. Hisam. Kalau kakaknya Golkar, Oh, Ridwan Hisham. Ya, Ridwan Hisham. Ya, Itu oke. abangnya. Iya. Saudara Kemudian- masih sepupunya Mukhlis Hasim itu. Iya, betul. Iya, oke. Hasim. Ya. Ayahnya Pak Mukhlis Hasim itu ayah angkatnya guru saya, jadi saya dekat sekali dengan beliau. Oh, jadi ayahnya Mukhlis Hasim, Hasim namanya Hasim Yahya. Hasim Yahya. Dulu nama ininya itu aslinya itu Hasim Yahya. Iya. Hasim Yahya, adiknya
bapaknya Pak Usama itu kan Hisham Yahya. Oke. Saya ketemu dengan ayahanda Pak Mukhlis di Mekah. Di Mekah. Iya. Kalau Bang Prof dulu umrohnya awal-awal beliau di Hotel New Sofa. Oke. Awal-awal sebelum pelebaran masjid itu di Hotel New Sofa dulu. Oke. Jadi saya waktu itu ketemunya di Mina. Oh, di Mina. Diajak Mukhlis Hasim juga. Oh iya. Jadi kebetulan ada Mukhlis Hasim di situ. Ya udahlah kita ke bapaknya. Saya juga heran loh kok ada bapaknya. Oke. Apalagi organisasinya Ustaz? IPHI. IPHI itu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Oke. Apalagi Ustaz? Di situ kemudian Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalik Nasional se-Indonesia. Itu beda sama Beda sama si Ini bersama pendirinya. Oke. Jadi sama perintis awal dulu kebetulan guru saya juga salah satu pendiri. Saya bilang mau beda sama siapa? Beda sama yang mau dibilang itu saya udah tahu. Beda yang mau dibilang itu saya udah tahu. Udah tahu mau bilang apa. Lalu apa lagi Tat? Ya, kemudian di Persaudaraan Pekerja Muslim. Oh, Persaudaraan Pekerja Muslim. Dulu kan sama Bang Egy merintis itu. Oke. Masih ya? Masih ada. Ketuanya siapa sekarang? Ketuanya namanya Daeng Wahidin. Oh, Daeng Wahidin ya. Kalau sudah Daeng pasti orang Batak. Yang sekarang lagi sekarang lagi gerak terus itu. Yang rakyat menggugat itu ya. Lagi aktif itu. Yang demo-demo terus sekarang. ARM Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, I see. Kemudian insya Allah Galaksi ya. Ya, insya Allah kita Galaksi. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di galak sedikit. Galak sedikit. Bukan tapi galaksi, proporsional. Galaksi. Tapi galaksinya proporsional. Iya gitu. Galak proporsional ya. Ya nanti saudara sekalian, beliau ini salah seorang kemarin ditunjuk sebagai salah seorang presidium ya. Tapi saya cukup di pendiri aja. Nanti yang lain-lain aja bantu Prof aja. Iya. Saya juga enggak ya kan. Oke. Kita di lapangan aja. Iya. Silakan Ustadz soal tadi kok bisa menjadi khotib istana 2 periode itu. Jadi memang cita-citanya dulu itu kan memang jadi ulama intelek ya. Iya. Jadi rajin sekali baca bacaan-bacaan. Tulisan Pak Amin Rais itu saya sudah baca sejak dulu. Jadi kenal bahkan khutbah-khutbahnya itu kalau ayah ke Jakarta itu pulang bawa itu. Buku-buku pergerakan itu saya sudah baca. Sehingga saya disekolahkan di Hidayatullah. Hidayatullah itu di pusatnya di Balikpapan. SMA. Ya. Di pusatnya di Balikpapan sebagai alumni kita waktu itu sebagai klasikal pertama ya karena dulu belum ada kelasnya kita itu klasikal pertama. Kemudian sampai di Jakarta ya bergaul ketemu dengan senior kemudian gantiin sana sini termasuk ya sering juga gantiin dulu Habib Rizik, Kiai Zainuddin MZ dan sejenisnya lah ya ulama-ulama waktu itu tenar itu kita dompleng di bawah itu. Jadi pemain cadangan sampai satu waktu menggantikan saudara angkat saya. Beliau sekarang itu ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Siapa? Kiai Haji Muhammad Hidayat. Bukan lagi Ma'ruf Amin ya, bukan? Bukan. Sudah ganti. Dulu kan Kiai Ma'ruf itu salah satu, tapi bukan di BSI. Kalau Kiai Ma'ruf itu di BNI Syariah. BNI Syariah. Dulu beliau di BSM, salah satu DPS-nya. Sekarang jadi ketua DPS BSI. Bank Syariah Indonesia. Beliau lah yang memperkenalkan saya dari kantor-kantor sampai masuk ke istana itu. Jadi pas zamannya Pak SBY ya kita sering juga mendampingi beliau ke daerah dalam kunjungan safari Ramadan atau berkunjung ke daerah tertentu yang berkaitan dengan agama. Sampai menjelang Pak Jokowi JK 2 periode. 2 tahun jatuhnya ya, 2014-2016 kan. Diberhentikan tahun 2016 pasca kita rame-rame dulu tuh. Jadi masuknya kira-kira 2 periode itu dari 2009 sampai 2014. Tambah 2 tahun. Sampai 5 November 2016. Karena 411 itu. Dari besoknya. Jadi beliau ini ikut juga demo 411 ya.
Dan alhamdulillah hasilnya ada. Tanggal 5/11 diberhentikan. Sebagai apa? Diberhentikan sebagai? Sebagai khatib nggak boleh datang lagi. Oke, sebagai khatib istana. Satu-satunya yang muda waktu itu. Oke, jadi diberhentikan sebagai Yang khatib lain itu istana. kan pada tua-tua tuh. Jadi tak boleh datang lagi ya. Sekarang khatib istananya siapa? Hah? Siapa? Banyak. Banyak ya. Tapi di wakil presiden masih kita ngisi masih. Oh, di wakil Di presiden istana masih. wakil presiden masih Oke. ngisi. Ustadz NU atau Muhammadiyah sebenarnya? Atau tidak? Oh, permusi. Ya, saya basicnya Hidayatullah. Hidayatullah. Hidayatullah itu salah satu ormas juga, Ya. cuman bukan pengurus. Ya, ya. Kita karena memang sekolahnya di Hidayatullah ya sampai kapanpun kan nggak bisa hilang. Ya. Kalau di ormas ya banyak di Parmusi. Jadi sekarang gerakan dakwah kita itu lebih banyak di Parmusi karena Parmusi punya perhatian dakwahnya ke daerah-daerah terluar, Oh. pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil. Nah, itu yang saya mau tanya ke Ustadz ya. Jadi sobat RS sekalian, selain terpencil, tadi ada yang telepon. Oh, nggak bisa tanggal sekian, saya mau ke London. Setelah London nanti lanjut ke Spanyol. Spanyol, Maroko. Masya Allah, ya. Itu urusan apa itu, Tad? Dakwah. Oh, dakwah Jadi juga. safari dakwah ke Eropa. Jadi diawali dari London. Iya. Insya Allah khutbah Idul Adha di sana. Jadi, Mudah-mudahan lancar Ustadz visanya. khutbah? Insya Allah. Jadi khutbahnya dalam bahasa Inggris atau Arab? Dalam kalau lihat komunitasnya sih dalam bahasa Indonesia. Oh, Karena lebih banyak orang kita kan. Oke. Tapi belum ada terakhirnya. Belum ada konfirmasi Ya, terakhir. konfirmasi terakhir. Tapi yang jelas kita di sana beberapa pekan, 2 Itu pekan. kapan? Oh, sebentar lagi Nanti ya? Juli. Allahu Akbar. Makanya tadi yang minta ceramah, minta pengajian kan nggak bisa itu. I see. Oh iya ya, Idul Adha 9 Bentar Juli. lagi 9 Juli kan. Iya. Saya sudah diperingatkan Profesor Tono Saksono, itu ahli Falak, ya. Bukan falak, Ya, ahli apa? perbintangan, falak, Astronomi. ya. Nah, dia mengatakan dia kan melakukan penelitian yang serius betul Iya. terhadap waktu sholat dan lain sebagainya. Dia bilang jangan lupa ya, itu yang namanya Idul Adha harusnya 9 Juli katanya. Iya. Karena kalau tidak 9 Juli, nanti kita lebih lambat 12 jam dibandingkan Amerika kan. Iya. Kan kita lebih timur sebenarnya. Iya. Oke, itu Juli ya. Ya. Oke. Oh, jadi itu undangan. Ya. Undangan jadi, jamaah kita di sana. Oh, jamaah apa? Ya, kita kan sejak ada Covid kan jamaahnya sudah ada jamaah Zoomia, ada jamaah Facebookia. Oke. Ada jamaah YouTubia. YouTubia. Jadi kalau dulu yang dengar itu cuma Nanti satu masjid. Saya mau bikin jamaah Harunia. Yang nggak bisa keren cadas ya. Jamaah Kalau cadas dulu ya. kita awal-awal itu di Balikpapan itu Iya. ceramah itu yang dengar kadang cuma 3 orang. Oke. Itu pun jalan kaki sampai berkilo-kilo. Iya. Jadi mulai dari yang jalan kaki sampai naik pesawat jet ya. Oke, sampai private jet pernah Iya, juga? private jet pernah. Oke. Mulai dari tempat Tapi yang kampanyenya nggak di terpencil, private jet kan? tempat terpencil sampai ke besok, insya Allah akan tembus ke Eropa sudah. Iya. Coba nanti besok tuh lebih spesial. Oke. Itu kalau yang terluar kemana aja, Ustaz? Dakwah. Terluar di luar negeri maksudnya? Terluar di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia alhamdulillah saya sudah dari ujung timur ke ujung barat. Ujung timur, ujung barat. Ujung dari Merauke Iya. sampai ke Sabang. Wah, luar biasa. Sudah Dari Sabang dari sampai Sangerta Merauke. Laut Iya. ke Pulau Rote. Pulau Rote. Dan jangan lupa, Iya. Ramadan kemarin saya hadir di Selayar. Oke. Kata orang Selayar, Pak Ustadz, belum sah NKRI kalau belum sampai di Selayar. I see. Karena Selayar itu tengah-tengahnya Indonesia. Oke. Pulau Selayar itu Pulau Selayar itu tengah-tengahnya Indonesia. Alhamdulillah Ramadan kemarin Pulau Selayar itu di bawah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kan, Iya. Pulau Selayar. Dia dekat ke NTT. Iya, iya. Ada kepulauan itu dekat dengan NTT. Perjalanan itu berarti ada pernah naik mobil, naik Oh perahu. iya, ya? semua. Saya pernah berdakwah di Kalimantan itu naik speed 13 jam. Speedboat. Speedboat. Lumayan Jadi juga. dari hilir ke hulu. Lumayan juga. Turun di hulu, Iya. naik lagi apa kendaraan besar itu yang muat kayu-kayu itu. Nah, kita naik itu. Oke. Kalau di Malaysia pernah naik namanya Wegeng. Tapi kendaraannya Fortuner, Land Cruiser. Oke. Tapi sana nyebutnya Wegeng. Wegeng ya, tapi keren punya. Ya, keren. Jadi yang paling berkesan di daerah luar itu di mana, Tad?
hampir semua punya kesan sendiri. Saya baru berdakwah masuk ke sudut-sudut NTT itu setelah saya di Jakarta. Setelah di Parmusi, kita menyusuri NTT itu saya sudah di Jakarta. Ada pengalaman sampai yang terkait dengan nyawa? Oh iya, banyak. Misalnya di mana? Waktu di NTT itu kita mau dihalangi ribuan orang, nggak boleh masuk karena kita membangun di situ sekolah. Membangun sekolah Quran, kemudian memberi support ke orang-orang yang merupakan pengungsi dari Timur Leste dulu. Pengungsi itu kan rata-rata bukan orang sana, tapi karena nggak mau pulang ke daerahnya, mereka di sana. Kemudian oleh Parmusi disewakan tanah, dikasih bibit, nanam jagung, nanam bawang. Tadinya kan mereka belum paham, sehingga begitu diumumkan tahu bahwa saya juga orang sana, baru agak berubah. Bahwa ternyata yang datang orang sana juga, cuman kalau sana orang bilang katong bersaudara. Katong bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Katong itu bahasa ini dong. Ketong. Kalau bahasa Ambon itu katong. Kalau kita ketong. Ketong bersaudara. Tapi ini bersaudara juga nih dengan kopi. Jadi sama dengan sekalian, waktu ketemu di rumah Ahmad Dhani tiba-tiba beliau bawa kopi dan Refli Harun salah satu yang dikasih itu. Kopi sehat original, kopi bubuk, mencerahkan dan mencerdaskan. Tapi kopinya itu dari kampungnya Abang Prop malah itu. Apa, di Lampung? Iya, di Palembang, Lampung. Jadi kopinya itu biji kopi ya? Iya. Lalu itu sudah bubuk. Sudah bubuk. Lalu buatnya katanya dipakai rukiah. Iya, karena yang bikin kan santri-santri. Di mana? Di Lampung. Jadi oleh itu kita arahkan supaya. Jadi sudah sampai ke sini sudah dalam bentuk packing begini. Sudah di packing, tinggal dikirim kemana. Tapi ini baru produk yang begini doang ya? Iya. Baru hanya satu jenis. Baru satu jenis. Dan ini ibaratnya dijual di mana? Masih terbatas, masih di komunitas-komunitas saja. Jadi sama daerah sekalian, karena kita belum punya modal yang gede. Beliau ini lucu. Udahlah Ustaz, nanti saya bantu promosikan itu kopi set original. Oh jangan, nanti kalau orang pesan nanti nggak ada. Jadi sekarang sudah jelas ya, kalau mau pesan ya silakan dengan Ustaz. Tapi kalau nggak ada ya jangan salahkan saya. Jadi Insya Allah ada kalau sedikit. Ya Insya Allah ada ya. Insya Allah. Jadi saya ini suka sekali kalau bisa ada orang yang gini-gini saya promosikan gitu. Termasuk kopi Tabo Sipirok Sumatera Utara. Wah dia kirim kopi ke saya itu, saya enak juga. Ini apa, Arabica ya? Robusta. Ini Robusta. Jadi kopinya ini kopi yang sehat itu diminum tanpa gula. Tanpa gula. Karena kalau kita pakai gula, itu namanya minum air gula. jadi harus tanpa gula. Jadi memang kopi itu memang baru kita rasakan dan gelasnya harus kecil, Ustaz. Kalau minum gelas gede itu namanya kita minum es. Jadi kadang-kadang kalau minum kopinya gede itu lama itu menghabiskan karena kopi itu kan relatively strong buat perut kan sebenarnya kan. Jadi kalau minumnya langsung gede-gede. Jadi ternyata bagus juga buat jantung, buat macam-macam lah kan. Yang jelas bikin fresh. Bikin fresh ya gitu. Fresh from coffee. Ustadz ternyata Ustadz ini politisi juga ya. Jadi pernah ikut partai politik. Iya, pernah sekarang jadi caleg. Partai Umat. Sekarang pendiri. Dan pendiri pengurus. Partai Umat. Wakil ketua. Salah satu ketua. Salah satu ketua. Jadi ketua umum, ketua. Wakil ketua nggak ada. Ada wakil ketua. Ada juga. Ada wakil ketua umum. Wakil ketua umum itu berapa orang? Wakil ketua umum 4. Bidang apa? 3. Bidang apa? Saya di ketua bidang hubungan antar lembaga, kerjasama dan hubungan antar lembaga. Kalau yang wakil ketua umum lainnya siapa? Kan ketuanya kan Agung Rahmadi. Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi. Wakil ketua umumnya ada Agung Rahmadi itu orang Palembang. Ada Pak Nazar, ada Pak Beni Soeharto dan Pak kawan kita Bang Buniani. Luar biasa Beni Soeharto ya, perpaduan dari Beni Murdani dan Beni Soeharto. Makanya bersatu di situ di Beni Soeharto. Itu termasuk yang eksodus dari PAN juga itu Ustaz berarti? Oh iya, tapi dulu bukan pengurus. Dulu karena kita diminta jadi caleg. Oh jadi Ustaz itu karena diminta jadi caleg saja, makanya masuk PAN ya? Jadi waktu itu dapil mana? Dapil Bekasi Depok. Bekasi Depok. Dapil 6.
Oke. Insya Allah masih di sana nanti. Insya Allah masih di sana Insya untuk Allah. Partai Umat tapi. Insya Allah. Partai Umat udah lolos pasti. Belum. Kalau verifikasi faktual belum. Tapi kita dalam upaya mempersiapkan semuanya. Nah, kalau ini kalau apa? Kalau Kemenkumham sudah. Kumham sudah ya. Sudah status badan hukum. Sudah status badan hukum Orpol. Badan hukum baru atau badan hukum lama? Baru ya. dari nol. Soalnya, saya sampai ke Nias itu. Soalnya ada yang badan hukumnya badan hukum yang itu beli. Kan beli ada proses lain. Ya. Kalau kita merintis dari nol. Ya? Merintis dari nol. Jadi ini lucu sobat daerah sekalian ya. Kok bisa partai politik itu diperjualbelikan badan hukumnya? Kok aneh kok partai politik dijual-belikan tuh gimana ya? Saya nggak habis pikir gitu. Nggak boleh dong. Partai politik itu harus rintis dari bawah. Iya. Kok tiba-tiba ada orang membeli badan hukum dan mengganti nama. Ganti nama. Banyak yang begitu. Iya. Aneh. Karena yang tercatat di Kumham memiliki badan hukum itu ratusan. Iya. Ratusan partai politik. Ada 75 sekarang. Oh 75 sekarang. Oke, 75 partai politik. Tinggal dicari aja itu. Ya. Kalau kita mau beli parpol ya, luar biasa dijual beli parpol. Tapi ada nuansa lain karena pertama kita dari awal membangun politik itu niatnya ibadah. Oke. Dakwah. Jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Iya, jadi syukur nggak jadi nggak apa-apa. Ya, bismillah karena ini kan sebuah jalan. Makanya sejak awal Pak Amin mendirikan partai. Saya tanya dulu Pak, ini mau bikin partai sama yang lalu atau mau bikin partai Islam? Iya. Partai Islam, bismillah saya ikut. Partai Islam. Iya. Padahal dulu Pak Amin nggak mau itu partai Islam. Ya. Beliau menyesal. Oh, menyesal. Karena dulu dibawa ke tengah, ternyata yang bawa ke tengah, ngajak ke tengah pada kabur semua kan. Iya. Kenapa kita mau menghabiskan umur dengan sesuatu yang tidak bisa dibawa untuk mati kan? I see. Jadi kalau ini menang kalah itu bukan urusan. Oke. Jadi saya dalam sebuah majelis di teman-teman wartawan itu, ketika saya bicara tentang gerakan dakwah sia-sia namanya. Sia-sia ya. Ya, itu bukan sia-sia ya, sia-sia. kalau dibaca juga bisa sia-sia, sia-sia. Itu kamu ini partai apa ormas dakwah gitu. Karena program yang disampaikan adalah bahwa kekuasaan itu anugerah. I see. Jadi Allah memberikan janji wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Ini kata yang lagi rawan sekarang kan? Iya. Karena di Quran ada itu la yastakhlifannahum, kalian akan diberi kekuasaan di muka bumi ini. Nah, gimana menerjemahkannya? Pasal 33 Undang-Undang 45. Oke. Itu yang menjadi program. Iya. Logikanya kalau kita urusin hambanya Tuhan, hambanya Allah, ya Allah akan lihat kan. Kalau saatnya kita diridhoi untuk memimpin, bismillah gitu. I see. Kalau belum waktunya, kita sudah menunjukkan mujahadah kita bahwa ini loh yang kita lakukan. Karena kita memegang prinsip bahwa as-siyasa fil Islam, politik dalam Islam itu adalah himayatud din wa siyasatud dunya. Bagaimana menjadikan politik itu adalah himayatud din, menjaga agama, mengawal agama. Jadi jangan sampai karena politik agama malah jadi rusak, jadi hilang. I see. Jadi politik itu secondary ya. Jadi primary-nya adalah agama. Dia bagian dari agama. Iya. Supaya tegaknya agama dengan baik itu, kita masuk jalur ini untuk menegakkan agama. Pasti dibilang Ustadz radikal nih jangan. Karena sekarang kan gampang kan Islamofobianya kan muncul begitu. Justru sekarang nilai yang paling universal, nilai yang mengatur semua itu ya Islam. Ya itu tadi kan, bahwa himayatuddin, menjaga agama, bahwa agama apapun, namanya agama apapun, ya dia agama, tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, tidak boleh agama direndahkan, agama apapun. Iya. Karena agama itu soal keyakinan orang. Nggak bisa kita memaksakan orang. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Maka kita menjaga. Justru Nabi saja memberikan ultimatum. Man adzalimiyan fa'adani wa ana khalsamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti hati orang di luar Islam yang hidup nyaman berdampingan dengan umat Islam, dia telah menjadi musuhku. Dan aku telah mengumumkan permusuhan dengan aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Kan ngeri kita. Iya. Yang kedua, wasiyasatud dunya atau wari'ayat terbaiyah. Kalau misalnya kita bicara tentang lawan Islamofobia, itu yang kita lawan itu aksi. Iya, betul. Keyakinan orang nggak bisa. Dia nggak percaya 100%, ya itu urusan dia. Tapi begitu dia akan take into action, ya kan? Hate speech misalnya, kemudian melemparin orang, itu baru. Makanya kemarin yang saya jadi perhatian tuh ada 2 pidato
dua tokoh Muslim dunia ya. Yang pertama Raja Abdullah Al-Hussein yang dari Jordan di Majelis Umum PBB dan Majelis Eropa ya. Kedua adalah Imran Khan. Imran Khan itu Perdana Menteri Pakistan ya. Kayaknya itu mantan atlet ya. Iya, wallah alam saya nggak begitu kenal, tapi pidatonya bagus sekali kan. Bahwa yang Imran Khan saya nonton, tapi yang sempat saya kirim itu ya. Jadi melihat perspektif yang lain bahwa ketika kenapa orang nggak paham, tugas kita untuk memberi pemahaman. Kan? Soal dia yakin atau tidak itu soal yang lain. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan, kita mendakwahkan. Dulu kan ada ungkapan dari seorang tokoh Muslim, seorang mujaddid waktu itu, beliau mengatakan ra'aitul Islam fil gharb wal muslimin fis syarq. Saya melihat, menyaksikan Islam itu justru adanya di barat, tapi orang-orang Islam banyak di timur. Apa artinya kok bisa terpisah? I know. Karena sebagai Muslim kita tidak mengaktualisasikan, menerjemahkan, menampakkan Islam itu dalam sisi-sisi kehidupan. Di Barat itu kayak misalnya dia mendapatkan ruh, yang menampakkan ruh Islamnya. Makanya harus dibedakan. Lebih teratur. Gitu. Harus dibedakan antara adab dan akhlak. Iya. Kalau adab basicnya ilmu kan. Kalau akhlak itu lahir dari keyakinan. Jadi pasti akan berbeda, sehingga muncul ada ungkapan bilang revolusi akhlak, revolusi moral. Kalau Pak Amin dulu membantah ada revolusi mental kan, dengan revolusi moral. Intinya karena bahwa dia lahir menjadi sesuatu itu karena ada sesuatu yang melandasi. Kalau adab ya karena orang berilmu, dia tahu, dia lakukan sesuai dengan nuraninya, diikuti, dia jalankan. Tapi apakah orang punya adab itu berakhlak? Belum tentu. Tapi kalau orang berakhlak, insya Allah dia beradab. Jadi adab itu peradaban. Civil kan, civil society. Civilization. Jadi masyarakat yang modern itu masyarakat yang beradab. Tapi belum tentu berakhlak. Karena akhlak itu vertikal. Hasil. Kalau adab itu olah pikir manusia. Makanya kalau kita perhatikan ya, undang-undang pertama dalam Islam itu Piagam Madinah, itu Sahifah Al-Madinah itu kan luar biasa. Kalau dibaca satu persatu, dirinci pasal demi pasal, itu kan dahsyat, luar biasa. Karena Rasulullah itu bukan hanya bicara kan, Rasulullah memperagakan, mempraktekkan, mengaktualisasikan. Kalau istilah guru saya dulu itu kan bukan hanya dalam alam cerita, tapi dalam alam realita. Wah keren ya, bukan hanya alam cerita. Tapi alam realita. Ya. Jadi bukan hanya alam cerita, alam realita, dan ini nyata. Karena basicnya kerja. Basicnya itu kan syahadat. Basicnya syahadat. Sehingga apapun hasil itu lahir dari satu keyakinan yang luar biasa bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kita lakukan kebaikan pasti punya nilai. Punya poin, punya penghargaan. Kalau di dunia mungkin ada ujrahnya, tetapi yang jelas ada ajrun. Dan janji Allah untuk orang beriman ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang tak akan habis-habis. Kalau ujrah mungkin di dunia saja bisa didapat. Tapi Ustadz ya, prinsip-prinsip yang sifatnya vertikal ini ya, prinsip-prinsip ilahiyah bukan prinsip YouTube ya. Ini kan nggak mudah dipegang orang, apalagi oleh komunitas. Saya membayangkan kalau Ustadz masuk partai politik misalnya, waduh yang greedy aja banyak, yang pengen kekuasaan, yang pengen ekonomi, yang pengen ini, pengen itu ya kan, sehingga ujung-ujungnya bicara partai dakwah, ujung-ujungnya money politics juga, gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena bicaranya person to person kan. Kita sampaikanlah nilai ketika kita menyampaikan innamal a'malu binniyat. Bahwa semua bergalih pada niat. Niat ini akan bisa berubah karena tempat niat itu kan an-niyatu fil qalb. Niat itu kan tempatnya di hati. Hati itu kan qalbun. Qalbun itu qaf lam ba. Kalau kita ngaji kan ada hukum baca namanya iklab. Iklab itu apa? Nun mati ketemu ba. Kan dibacanya min ba'di, tapi mim ba'di. Nun ditukar kan? Ditukar menjadi mim. Nah, artinya apa? Sesuatu yang suka bertukar, berganti, suka bergeser, suka lari. Karena dia suka lari, suka bergeser, makanya tiap hari kita minta kepada Allah minimal 17 kali. Minimal kan 17 kali sebagai seorang muslim kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan, arahkan. Jalan untuk kita terarah terus itu ya paling tidak ada 3.
Yang pertama adalah ilmu, Ya. kedua kawan dekat, Kawan dekat. ketiga bi'ah lingkungan. I see. Ilmu yang dalam rangka menguatkan Ya. supaya Basic, kita ya. menyampaikan sesuatu, misalnya ketika menyampaikan dakwah kita mendidik bukan sekedar membidik, Ya. kita membina bukan membinasakan. Kita mengajak bukan mengejek. Oke. Menerjemahkan dakwah ini kan harus punya ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya kan main serobot aja, Iya, iya. main libas saja. Iya. Ada momennya kita bicara begini, ada momennya kita bicara begitu. Bukan kita bunglon, tetapi kan likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Tiap tempat ada omongannya, tiap omongan ada tempatnya. Luar biasa. Tapi itu bukan ayat itu ya. Itu kayaknya Ungkapan kaidah. Ungkapan, ya. Profesor saya bilang begini. Wah, ini yang saya suka. Karena saya berusaha dalam setiap perkara yang saya tangani itu selesainya di meja coklat, nggak usah di meja hijau. Selesainya di meja makan aja, nggak usah di meja pengadilan. Oh, kayak di meja coklat. Iya. Di meja ini lah. Meja ini aja gitu, nggak usah sampai ke meja hijau gitu. Meja hijau. Artinya bahwa kalau bisa diselesaikan di situ ngapain mesti berperkara? Iya, Yang keluar biaya, keluar kos, entar juga yang rugi bareng-bareng. Tinggal basicnya apa? Ya, itulah yang membedakan masyarakat Barat sama masyarakat Timur seperti Indonesia. Masyarakat Barat suka sekali saling menggugat ya. Kata saya waktu itu sih, we love each other. Katanya kita tuh suka sekali yang menggugat, saling menggugat. Kalau kita sedapat mungkin ya janganlah kita selesaikanlah secara baik-baik, musyawarah mufakat ya kan, sesuai dengan sila Pancasila. Oke. Tapi sekarang banyak yang ngadu sih soalnya. Bahkan orang nggak salah pun dibikin fitnah, dibikin. Ini baliknya tadi. Kenapa itu bisa muncul begitu? Ternyata ada pesan Rasulullah luar biasa. Apa? Kata Nabi, afatuddin salatah. Yang bikin agama itu rusak. Ya. Agama itu jadi dibenci orang, jadi nggak disukai orang, jadi dijauhi orang. Itu ada 3 ternyata. Faktor yang paling dominan, faktor yang paling pertama itu adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Oke. Kan zalim itu diddu adil, adzul diddu adil. Zalim itu lawannya adil. Adil itu kan al-wad'u syai' fi mahalli. Menempatkan satu pada tempatnya. Ketika pemimpin tidak menempatkan satu pada tempatnya, sudah the right adil. person on the right place. Itu kalau untuk jabatan. Oke. Jadi itu awalnya. Ketika pemimpin tidak adil dalam menerapkan hukum, tidak adil dalam mengayomi, tidak adil dalam memberi kesempatan, tidak adil dalam banyak hal. Ya, sekarang misalnya contoh ya. Daerah-daerah yang di sana basis tambangnya banyak, bagus. Tapi kenapa orang di sekitar itu miskin? Kan pertanyaan besar. Daerah sana ya? Iya. Artinya daerahnya daerah sana bukan daerah sini. Artinya bahwa yang jadi soal itu bukan bahwa mereka miskinnya, tapi kenapa mereka miskin? Tidak ada akses kan? Kalau bicara akses berarti kan bicara kekuasaan. Iya dong. Ada pemimpinnya. Jadi ketika pemimpin sudah tidak adil dari awal, ya gimana mau cerita? Nah, inilah yang kemudian berimbas. Penegakan hukum tidak benar, akhirnya orang menghina agama seenaknya. Orang suka mengacaukan sesemaunya. Belum lagi orang yang berwajah agama gitu. Yang kedua, poin yang kedua, ternyata kata Nabi faqihun fajir. Apa? Orang yang faham agama, ngerti agama tapi nyeleneh. Karena nyelenehnya kenapa? Karena dia mendahulukan rupiah daripada ruhiyah. Mendahulukan fulusiyah daripada rohani. Jadi makanya politik itu kan tulisannya kalau di Arab tulisan kan fa wa lam ta kaf. Bisa fawallaituka. Bisa dibacanya begitu kan, politik. Jadinya fawallaituka. Saya kicuh kamu, saya bohongi kamu, saya tipu kamu, saya kecohkan kamu kan. Luar biasa ya. Padahal kalau dijalankan benar, ya penyelamatan ya. Nah, ini kan harus dipaham. Saya bikin lagu Pemimpin Adil. Itu dahsyat itu. Jadi pemimpin adil itu bisa membawa mata air kebaikan. Tapi pemimpin yang tidak adil, zalim, bisa menenggelamkan manusia. Jadi ada para ulama mengatakan begini, andaikan cuma satu doa kita yang dikabulkan oleh Allah, kira-kira Abang Prof mau doanya apa? Pemimpin adil. Pemimpin adil. Iya, karena dia membawa banyak hal yang bisa selesai kenanya.
Nah, Itu. jadi ternyata kenapa pemimpinnya rusak? Kenapa? Karena ulamanya rusak. Iya. Itulah yang kemudian turun sampai rakyat ikut rusak. Ulamanya rusak karena fulusia. Iya. Gitu. Itu dua. Jadi, karena ulama itu kedua. rusak. Yang ketiga. Ketiga, mujtahidun jahil. Oke. Elit-elit yang jahil. Oke. Oligarki itu. Oligarki bisa masuk dalamnya. Yeah. Saya pernah ikut pengajian Syekh Yusuf Qaradawi, ulama dunia. Yeah. Beliau di Qatar. Yeah. Saya beberapa kali Ini hadir udah masih ada sekarang? Masih. Oke. Saya hadir di majelis beliau. Beliau menjelaskan, di antaranya menjelaskan tentang itu. Kata beliau bahwa mujtahidun jahil itu bukan bodoh, bukan la ya'lamu syai', bukan nggak tahu apa-apa, tapi dia tidak melakukan suatu atau melaksanakan suatu yang bukan kapasitasnya. Oke. Itu juga jahil. Ya, misalnya kan Abang Prof ahli hukumnya kan tata negara. Kalau bicara hukum jadi Islam ya nggak bisa. Wakil Menteri Pertanahan gitu. Ya kan berarti tidak pada tempatnya. Iya. Kecuali itu jabatan itu politis sekali, misalnya kan itu lain soal. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang spesifik, nah, saya ingat ada profesor dulu yang saya senang sekali. Karena saya beberapa tokoh-tokoh itu yang dulu menyemangati kita untuk saya dulu belajar. Kenapa belajar psikologi? Karena ada tokoh Islam yang selalu bicara psikologi Islam. Siapa? Nah, Allah yarham ya, semoga Allah merahmati mengampuni beliau, Jalaluddin Rahmat. Oke. Makanya saya kuliah psikologi dulu. Karena basic saya mau dia jadi psikologi dai. massal ya? Iya, tapi beliau kan nulisnya psikologi Islam. Oh, I see. Setelah pulang dari Monash University, dia kan selalu bahas itu. Dan dia ahli komunikasi ya, komunikasi. Jadi karena saya ketemu langsung, enak kan ngobrolnya. Saya hampir sempat jadi anggota DPR juga dia. Terakhir. Iya, saya hampir ke sana. Saya hampir dikuliahkan ke sana. Semua sudah siap. Kemana? Ke Monash? Bukan, ke Iran. Oh, I see. Ke sana itu beda. Itu soal lain lah ya. Soal jadi, jurusan ya. Soal jurusan. Artinya saking dekatnya ya kita punya komunikasi yang intens waktu awal-awal saya ngambil psikologi itu. Pagi saya kuliah di Ma'had. Kuliahnya yang nggak bayar malah dapat uang. Di mana Ma'had? Di sekolah Arab itu. Sekolah itu kan pagi sekolahnya. Kayak sekolah betulan, kayak sekolah anak SD masuk pagi keluar siang itu. Nah, sekolahnya dapat beasiswa lagi kan. Tiap bulan dapat mukafaah namanya. Malamnya saya kuliah ngambil psikologi itu. Situlah saya ketemu Kang Jalal, ketemu saya dekat dengan Allahyarham Pak Bahrudin Lupa. Ketemu dengan Habib Sehan sekarang. Tokoh-tokoh awal perintis waktu masih di Habib Sehan tuh Wan Sehan ini? Bukan, Habib Sehan Sahab. Bukan, yang tinggi besar. Bukan Wan Sehan yang Majdub bukan. Bukan Wali Majdub ini bukan. Nah, itu ketemu juga. Artinya dengan dekat dengan ulama, dengan Habib, dengan tokoh. Jadi banyak kita ikut dulu dekat sama Allahyarham Pak Adi Sasono. Pak Dawam Raharjo yang kebetulan dekat kan. Pak Dawam dulu tinggal di Cawang Baru, saya tinggal di Cipinang Cepeda. Jadi kita anak mentengnya Jakarta Timur itu. Karena tinggalnya di Cipinang Cepeda. Oh, itu mentengnya Jakarta Timur ya? Baru tahu saya. Ini mentengnya Jakarta Kalau ini Barat. menteng Jakarta Barat ini. Pokoknya menteng semua gitu. Jadi sebenarnya begini. Selama ini Ustadz merasa dapat ganjalan nggak ketika berdakwah ini ya? Karena kalau kita mau jujur ya, tonesnya ya, di terutama masa pemerintahan sekarang ini, kok kesannya seperti ada agak alergi dengan ulama-ulama, dengan orang yang katakanlah apalagi ada bau-bau FPI misalnya, bau-bau PA 212 gitu. Ini yang di sini aja coba lihat. Ini yang nggak suka udah pasti dia ngata-ngatain saya. Ya biasa. Gitu. Kalau risiko dakwah itu kan begitu. Nabi saja yang turun dapat wahyu, beliau berakhlak mulia, digelari Al-Amin, disukai banyak orang. Ketika dakwah menyampaikan yang amar ma'ruf, nggak ada orang marah. Begitu nahi mungkar. Itu baru. Makanya di Quran itu ketika Luqmanul Hakim memberi pesan kepada putranya, nah ini juga sering diingatkan oleh Pak Amin Rais kepada kami itu, beliau mengatakan ketika sudah bicara nahi mungkar, bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, risiko.
Gak mungkin orang senang. Wasbir ala ma asobak. Siap-siap terima risiko. Iya. Inna dzalika min azmil umur. Karena ini perkara besar. Iya, iya. Nggak semua orang bisa. Ngajak orang berbuat baik, nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Kita datang ke Pak, mau ngapain? Ya, apalagi kita ngasih sesuatu buah tangan, tambah senang kan? Saya beberapa daerah itu masih hampir nggak jadi. Contoh dari satu tempat saya mau ceramah di masjid besarnya di tempat itu. Begitu, oh ini orang 212, ini begini. Tapi begitu lihat lagi kan, ya udah, saya bilang sekarang ngecek aja gitu. Ngecek yang paling manggu, ya gampang tuh cek ke wakil presiden. Ada nggak daftar saya di situ? Oke, untung masih ada di wakil presiden. Bukannya wakil presiden juga 212. Kan wakil presiden 212 juga. Iya. Jadi kadang-kadang ya begitu sudah sampai pembelahan itu sudah sampai ke tingkat itu. Tapi memang ya Ustadz ya, yang namanya air dan minyak kan nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan. Jadi kita mau ngapain lagi? Iya. Kita misalnya berjuang fighting against corruption misalnya, kan nggak bisa kita bersatu pasti. Iya. Pasti ada yang menentangnya. Pasti. Jadi ya itulah sudah resikonya berarti ya. Sampai dunia kiamat yang namanya air dan minyak nggak bisa disatukan. Iya. Apalagi besok ini kalau sudah dideklarasikan galaksi. Makin serem lagi. Oh ini lagi. Ini lagi. Begitu orangnya itu. Untung kita namanya galaksi. Kan? Orang lihat dulu. Ini masih perumahan ya. Kelasnya masih perumahan. Ada yang protes katanya. Jangan galaksi itu perumahan. Saya bilang nanti sebentar lagi orang akan ingat galaksi itu sesuatu yang something. Sesuatu yang something. Jangan berpikir sekarang ke depan. Kita berpikirnya ke depan. Ustadz, saya mau bacakan sedikit-sedikit sambil Ustadz mungkin kalau ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Tadi kan Ustadz bicara Imran Khan, bicara tentang Raja Yordania. Ya. Poinnya Ustadz yang menurut Ustadz sangat berkesan ketika dia menjelaskan tentang Islam dan Islamofobia itu yang paling berkesan. Iya. Kalau beliau berdua di antara pesan yang paling penting karena mereka hidup di barat ya. Mereka kecil di barat itu di barat jadi tahu pergaulan. Jadi ketika mereka menjelaskan tentang Islam, memberikan informasi tentang Islam, itu kan terasa betul. Misalnya contoh kenapa sih umat Islam itu mesti marah ketika Rasulullah dihina? Karena Rasulullah itu kan itu Quran berjalan. Jadi ketika Rasulullah dihina, artinya kan menghina Quran. Menghina Quran, menghina Islam. Kan ruhnya di situ. Sesuatu yang sangat fundamental, yang paling dekat dengan kita, bahkan menjadi kebanggaan kita sampai mati. Sampai kalau di Islam itu kan disebut tiap Jumat itu khatib itu pasti tidak boleh lupa baca ayat ini. La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya saya selalu bilang yang harga mati itu bukan NKRI. NKRI itu harga hidup. Harga hidup. Kalau dari hukum tata negara harga hidup. Hukum tata negara ya, bukan dogma ya. Kalau kita melawan doktrin susah, melawan dogma susah. Tapi kalau kita pakai ilmu pengetahuan, negara apapun sebenarnya harga hidup ya kan. Karena NKRI itu kan hanya sekedar bentuk negara kan. Kita lahir di Indonesia kan kita nggak pernah minta. Tapi kalau orang tua kita memprogramkan kita lahir di mana bisa. Tapi bahwa kita jadi orang Indonesia, kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh kita nggak pernah minta. Tapi bahwa kita lahir dengan membawa bekal yang sama, itu Allah yang kasih. Mau dikasih modal yang sama kan? Tapi ketika kita meneruskan atau tidak, itu pilihannya ada pada kita. Jadi Muslim itu anugerah, tapi jadi orang beriman itu pilihan. Setiap hari Jumat atau malam Jumat kita baca itu surah 18, surah Al-Kahf. Ayat 29 tuh. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang beriman yang benar itu udah jelas, yang beriman monggo, yang kafir silakan. Surah Al-Insan juga begitu, inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafura. Pilihannya ada di kita. Allah memberikan yang sama, semua modal yang sama. Siapapun lahir di dunia ini punya modal yang sama. Sudah dikasih modal yang sama oleh Allah. Diteruskan atau dibelokkan ya tergantung kita. Karena Allah kasih kita akal, Allah kasih kisah pendengaran, penglihatan, kemampuan untuk apa ya? Meneruskan perjalanan. Jadi tadi jadi dia ingin mengatakan, Imran Khan itu ingin mengatakan bahwa orang Barat tuh nggak paham seorang Muslim yang namanya Rasul itu, yang Muslim yang punya sense. Itu yang namanya Rasul itu
jauh lebih di atas dibandingkan semua manusia di bumi ini, termasuk orang tua sekalipun, ya kan? Kalau pilihannya antara Rasul sama orang tua, ya pilih Rasul tetap, gitu. Karena Rasul manusia yang paling mulia di seluruh jagat raya ini, di seluruh galaksi ini. Bahkan dia jadi imam kan waktu Isra Mi'raj turun, dan dia menjadi imam yang ikutin buat nabi-nabi yang lain pun. Berapa? 124.000 nabi itu ikut, termasuk malaikat juga. Waktu menjadi makmum ketika dia sholat itu. Itu sholat di mana dia? Di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, kemudian di Sidra Muntaha kan? Iya, enggak, waktu dia diikuti oleh 124.000 itu plus malaikat itu di mananya? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Oke. Jadi yang tadi kita sebut tadi kan ada 3 itu, ada ilmu, ada sahabat, ada lingkungan. Nah, ilmu pun ada 2. Ada orang berilmu tapi nggak punya ghirah. Ghirah itu ya cemburu dia. Dia punya ilmu tapi nggak ada ghirahnya, sehingga agamanya dihina, dia enjoy aja. I see. Rasulnya dihina, ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena nggak ada cemburunya. Nah, ini harus dipahamkan, orang itu harus dipahamkan bahwa cemburu itu kayak bukan gitu. Dia toleran. Iya, bukan. Saat mana kita toleran itu dalam hal apa? Rasulullah itu nggak pernah marah kalau pribadinya dihina, nggak pernah marah. Bahkan dikasih makan, dicaci pun, diludahin pun masih tetap diayomi. Tapi ketika sudah menyangkut agama, menyangkut Quran, beliau marah. Pasti. Kenapa? Itu hal yang paling esensial, yang paling dasar. Kalau orang nggak punya ghirah, nggak punya ilmu, masih bisa dibina. Gitu. Kalau sudah terlanjur punya ilmu, nggak ada ghirah, itu yang dibilang tadi faqihun fajir. Agak berat. Dia paham, dia tahu jalan beloknya, sehingga mudah sekali. Ketika ada penting, ada wani piro kan. Kalau ada wani piro, ya bisa belok lah, ya halal-halal dikit lah. Kalau bisa berubah tuh. Oke, Ustadz, coba kita lihat ya, kita bacakan sedikit mereka-mereka yang ini berkomentar di sini ya. Jadi RH Raja Hoax, alhamdulillah. Kan kalau dihina kan kita alhamdulillah, berarti dosa kita berkurang. Kan? Bukan hanya berkurang, beralih. Beralih. Makanya jangan suka menghina orang. Ya. Kalau yang memfitnah gimana? Beralih juga? Lebih berat lagi itu. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Bayangkan. Jadi tolong jangan suka fitnah, dan apalagi menyebarkan fitnah. Kadang-kadang saya juga bingung ya, orang-orang ahli agama tapi tiba-tiba kok ada fitnah yang nggak jelas klarifikasinya, sumbernya dari mana. Ada yang menarik. Goreng-goreng. Ada yang menarik. Nabi itu menyampaikan begini. Ketika ditanya oleh sahabat kan, ayyul amali abghadu indallah. Amal apa sih yang paling dibenci oleh Allah? Ternyata amal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah qila wa qal. Apa? Dengar diomongin, ngomong lagi tuh langsung. Jadi terima, nggak saring lagi langsung di-sharing. Jadi nggak saring langsung di-sharing. Yang kedua, kathratus soal, banyak protes, banyak tanya, banyak komentar. Pokoknya semua dikomentari. Padahal dia nggak paham pun komentari, sesuka-suka dia. Paling dibenci oleh Allah. Yang ketiga, idaatul mal, nyanyiakan harta. Pulsa dihabis-habisin, pulsa buat sesuatu yang nggak berfaedah. I see. Saya ngabisin pulsa nih, tapi untuk interview sama Ustaz. Nah, itu dakwah malah kan, dapat pahala malah kan. Insya Allah tadi ya. Oke, coba kita lihat lagi tadi ya. Fokus menyimak, tidak perlu baca atau kirim komen, banyak pengacau. Soalnya kadang-kadang saya juga bingung tuh kalau membacakan, kadang-kadang di antara mereka berkelahi sendiri. Iya, biasa. Biasa ya. Biasa. Kemudian apa lagi ya? Banyak sekali ya. Sejak zaman rezim cebong, kampret dan lain sebagainya juga masih juga. Ustaz mau tanya. Lulusan ahwalul saksiyah. Ahwalul saksiyah. Ahwalul saksiyah dapat ikut pendidikan profesi guru apa tidak? Ini mau jawab. Ya, kalau ahwalul saksiyah dulu kan ada akta 4. Sekarang udah nggak ada kan? Iya. Suruh jadi pengacara muslim aja. Iya. Ini adalah Sabirin Ali Harun ya.
Barat sekongkol menghabisi Imran Khan karena bersuara keras di sidang PBB soal Islamophobia. Ya. Jadi jangan lupa sudah ada hari anti Islamophobia tanggal 15 Maret. Itu resolusi PBB yang mengacu pada kejadian di Selandia Baru. Ketika masjid diserang kalau nggak salah. Dan Indonesia bukannya menyambut baik resolusi tersebut sebagai the largest Muslim country in the world, sebagai negara Muslim terbesar, malah baru mau belajar Islamophobia. Saya pernah menulis, di satu tulisan saya cari-cari karena Facebook kita ini kan sudah ratusan kali berganti. Iya. Jadi membayangkan itu, misalnya ya setelah munculnya Abdullah Al-Hussein di Yordan, Imran Khan dari Pakistan, waktu itu Ahmad Badawi dari Malaysia, saya membayangkan sosok pemimpin Indonesia yang kemudian menyambut seruan itu gitu. Kemudian menyuarakan ke tingkat dunia, membahasakan sesuatu, memberi pemahaman kepada orang secara nyata. Dia bicara misalnya dia punya kapasitasnya katakanlah presiden atau menteri luar negeri atau duta besar di satu negara. Dia menyampaikan tentang Islam yang benar, Islam yang sesungguhnya itu kepada sebuah komunitas internasional, orang paham. Saya kira kalau kita perhatikan pidatonya Abdullah Al-Hussein itu yang Yordan itu semua sampai memberikan aplaus luar biasa. Oh itu Abdullah ya? Raja Abdullahnya yang teman Pak Prabowo Raja Abdullah. Itu memberikan aplaus luar biasa. Artinya apa? Bahwa yang dia sampaikan itu kena di hati orang. Karena memang ajaran Islam itu ajaran yang sampai kepada semua orang, sesuai dengan fitrah semua orang. Iya, sebenarnya kan tidak ada yang salah. Baik-baik aja. Menghormati tetangga, menghormati tamu, nggak ada masalah. Jangan membalas orang yang tidak menyakitimu dan lain sebagainya. Jadi ajarannya cuma aneh, orang beragama kok di Indonesia nih diusilin. Tiba-tiba lo kalau ada orang beragama kok pusing sendiri, itu gimana? Jadi ya itu karena beragama pun pakai kepentingan kan. Iya. Ustadz, ini ada yang menarik ini ya. Saya tahu ini orang iseng ya, tapi orang ini udah suka juga dia iseng-isengin begini. Tapi kan kadang-kadang keisengan itu harus kita jawab dengan kecerdasan, kan? Nah, ini tantangan bagi Ustadz nih. Orang yang begini kan sering sekali nanya-nanya nakal begini. Jika Nabi itu Al-Quran yang hidup, maka tidak haram dong bila Al-Quran itu dibawa ke kamar mandi, karena Nabi pasti sering ke kamar mandi. Bagaimana menurut Ustadz? Al-Quran itu makanya dulu Imam Malik rahimahullah itu sampai rela beliau dihukum gantung, menyatakan Quran itu laisal makhluk. Quran itu bukan makhluk. Karena Quran itu kalamullah. Tapi mushaf Al-Quran itu makhluk, kertas kan. Tapi isinya sesuatu yang disucikan. Makanya ketika konteks Quran masuk di tubuh orang, dihafal, ya nggak mungkin dong dilepas dulu hafalannya. Jadi itu hal yang berbeda kan. Ketika dihafal itu kan berarti terekam dalam pikirannya, dalam perasaannya, dijaga oleh Allah dalam ingatannya. Nah, dia ini tidak membedakan antara Al-Quran sebagai kalam dan Al-Quran sebagai mushaf. Kalau mushaf itu kertas, itu saja kita memuliakan. Apalagi Quran sebagai kalamullah. Artinya sesuatu yang sudah masuk dalam tubuh, memang kebawa kemana-mana. Sesuai dengan perbuatan kita pun kebawa kemana-mana. Ada menarik dulu kisah yang. Tapi mushaf sebagai Quran sebagai mushaf, jangan dibawa. Harus kita hormati, diletakkan di tempat. Dan jangan salah, Rasul ke kamar mandi. Ke kamar mandi dirinya sendiri kan kita kan nggak bawa Rasul ke kamar mandi. Ini kadang-kadang aneh logikanya. Jadi ada dulu orang merobek-robek kemudian menginjak-injakkan, ada dosen di satu perguruan tinggi kan menginjak-injak Quran. Kemudian dia mengatakan ini kan cuma tulisan. Dan kayaknya nggak diapa-apain tuh orang. Enggak, akhirnya ada mahasiswa yang berdiri kemudian merobek-robek diktatnya. Diktatnya dosen itu, karya dosen itu disobek-sobeknya. Kenapa kamu? Ini kan karya saya. Ini kan karya Bapak, tulisan ini bukan karya Bapak, katakan. Dia pegang lagi kepalanya kan, dia tabok kepalanya. Kamu kok saya dipukul gitu? Iya kan yang saya pukul bukan Bapak, kepala Bapak.
Jadi kadang-kadang ya kita membalikkan itu dengan mesti kadang-kadang begitu idfa billati hi ahsan kan memang. Ya saya ada perdebatan yang lucu, tapi ini antar ustadz lah, antar orang beragama. Tapi kan yang ustadz sono sama ustadz sini yang beda-beda. Ada yang bilang, kapan rendang punya kewarganegaraan? Rendang punya agama. Rendang punya agama. Oh, kapan rendang punya agama? Ya, sejak kan, kapan rendang itu beragama? Beragama. Lalu di sini kapan batik punya kewarganegaraan? Kapan batik punya kewarganegaraan? Angklung punya kewarganegaraan? Ya, mempersoalkan satu itu namanya as-su'al la yahtaj ilal jawab. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Nggak butuh jawaban. Dan itu sia-sia kita menjawabnya, ya kan? Karena dan yang menyampaikan itu juga menyampaikan kesia-siaan. Oke, kita coba lihat lagi ya. Oke. Fokus menyimak dari tadi ya. Kemudian jika Al-Quran bukan makhluk, maka kenapa Al-Quran itu dikatakan ruh? Lagi-lagi dia lagi rich ini. Dia tidak membedakan ya antara Al-Quran kalam ya dengan mushaf. Dengan mushaf ya. Itu yang harus dipahami ya. Jadi antara kalam dan mushaf ya. Ya sudah, mau jawab apa enggak? As-su'al la yahtaj ila jawab. Oh, enggak perlu dijawab ya. Jadi kadang-kadang cuma mau ini kan. Gitu. Oke. HRS ulama garis lurus Presiden 2024 takbir. Ini. Tapi kadang-kadang ya orang tuh takut dengan kata-kata takbir ya. Takbir. Kenapa ya? Padahal setiap saat itu Allahu Akbar sholat itu kan. Tiba-tiba takbir. Saya ingat dengan ada pertanyaan. Ya. Pak Prabowo cerita ke kita. Iya. Bilang dia ditegur teman-temannya di luar itu tanya, kenapa Anda bertakbir begini? Pak Prabowo bilang, Anda menyebut Tuhan Anda juga kan? Ya, saya menyebut Allahu Akbar itu yang membesarkan Tuhan saya. Ya, kenapa nggak boleh kan? Karena versi lainnya ada juga ya kan. Puji Tuhan. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang, nah itulah yang namanya Islamofobia itu. Ya. Jadi berbau-bau Islam itu fobia. Padahal hal yang sama dilakukan juga yang lain, cuman bahasanya berbeda gitu. Saya ingat dulu Bang, dulu ada menteri kita, pernah menteri kita itu kan bicara tentang tidak adilnya hukum waris. Iya. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan? Iya. Kemudian dia memberikan contoh di kampung saya itu yang bekerja itu mak-maknya, bunda-bundanya, perempuannya. Iya. Laki-laki itu pagi-pagi malah main-mainin burung kan, gitu. Justru yang menjawab itu orang kampungnya sendiri, kampung sang menteri ini, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Iya. Katanya saya ini sebagai bukti bahwa Quran itu adil. Iya. Kenapa dulu saudara laki-laki saya itu menerima 2 bagian? Karena dia punya 2 tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab kepada keluarganya, dan tanggung jawab besok kepada saya jika saya membutuhkan sebagai saudaranya. Oh, dia perempuan? Perempuan ini, beliau ditinggal wafat oleh suaminya, masih punya anak dan tanggungan. Ya, yang berhak menolong itu. Makanya saya setiap bicara tentang warisan, bicara klien kita tentang warisan, saya selalu sampaikan, kenapa Anda dapat 2 bagian? Anda punya 2 tanggung jawab. Kebetulan nanti saya mau konsultasi soal warisan, Ustaz. Tapi jangan on air. Jangan on air ya. Karena penting itu. Ustaz, insya Allah menguasai hukum waris ya? Tahulah. Tidak maksud. Tapi jadi salah satu yang ulama yang menguasai betul waris itu Habib Rizik. Oke. Saya belajar dari beliau. Tapi mudah-mudahan ini hal yang saya tanyakan nggak akan susah. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena memang saudara sekalian, kadang-kadang orang bilang, waduh, padahal yang namanya laki-laki itu tanggung jawabnya memang besar. Dan kalau dia tidak lakukan itu dengan cuma dia giniin burung, dosa dia. Dia nggak paham dosanya tambah banyak. Ini ada yang menarik, Bang. Jadi saya pernah diminta untuk membagi warisan 13 orang bersaudara kandung, kandung, 1 ibu 1 ayah. Warisan. Qadarullah yang 3 pindah agama. 3 pindah agama. Maaf 12. 3 pindah agama jadi 9 laki perempuan. Saya kemudian menyatakan bahwa mohon maaf, yang sudah pindah agama tidak berhak mendapat warisan. Tidak berhak mendapat menurut warisan. Hukum Islam. Menurut hukum Islam. Kalau mau bagi secara Islam, mereka nggak bisa. Tapi kalau nanti setelah bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat semua, kemudian memberikan ke mereka, itu lain soal. Sebagai hadiah. Lain soal. Dan ternyata apa qadarullahnya? Beliau justru di situ tersentuhnya.
Salah satu dari 3 itu langsung dia bilang, Ustadz, saya kembali ke Islam Oke. dan saya nggak perlu terima warisan. Masya Allah. Oke. Merinding saya. I see. Jadi, Karena kalau dia bilang terima warisan, nah berarti itu kan ada tendensi kan, motivasinya, iya. dia ada motivasi yang lain. Iya. Tapi di situ karena dia baru menyadari bahwa ternyata salah dia selama ini memahami. Jadi tugas kita yang faham, yang tahu memberikan penjelasan, apalagi itu menyangkut hal yang paling esensial kan. Iya. Karena yang dimakan, yang kemudian jadi darah, jadi daging kan. Iya. Itu yang betul-betul kemudian kan kayak gini kan dakwah yang efektif luar biasa. Iya. Mungkin hanya 1 orang. Itu contoh tadi itu. Dia merasakan bahwa justru saya dibantu oleh saudara-saudara laki-laki. Jadi yang memang tadi dapat bisa bagian. aja tiba-tiba saya punya ide ya, Ustadz ya. Karena kita ini amar ma'ruf juga ya, nahi munkar juga insya Allah. Channel ini maksud saya. Iya. Bisa jadi nanti saya buka pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut agama. Iya. Jadi kalau sudah saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan agama itu, nah saya undang lagi Ustaz. Ya, insya Allah. Ya kan? Undang lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari sobat RH sekalian. Karena saya yakin soal misalnya soal nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya itu soal-soal yang sebenarnya gini, orang itu sehebat apapun ilmunya, ketika sudah mendekati alam kematian, udah mulai berpikir soal agama kan biasanya kan. Misalnya mau bagi waris menurut hukum Islam saja, kemudian macam-macam dan lain sebagainya. Oke. Saya pernah ketemu juga Bang di Mekah. Jadi karena saya suka saya tuh diundang ke Malaysia, Singapura, Brunei itu dulu tuh karena sering bikin pengajian di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi pengajian untuk orang Indonesia. Iya, orang jamaah kita. Iya. Jadi ada orang ikut, kemudian ikut sampai pulang dia ngasih tahu saya, dia minta ke saya. Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau konsultasi. Dia cerita bahwa dia dulu non-muslim yang masuk Islam, waktu menikah itu dia masih non-muslim. Iya. Dengan suaminya itu muslim, dia menikah di salah satu tempat yang dulu membolehkan mereka menikah beda agama. Iya. Dalam perjalanan didapat hidayah masuk Islam. Malah suaminya ini yang seperti tidak menjaga Islamnya, kira-kira begitu. Yang putus lagi. Akhirnya bahkan kemudian memutuskan pindah agama. Jadi istrinya balik masuk Islam, suaminya waktu haji pun dia nggak mau, jadi istrinya aja berangkat. Tapi pulang. Istrinya istiqomah. Oke. Pulang haji, dia bingung justru di situ dia bingung menemukan itu. Kemudian sampaikan beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan, saya jawab dengan masuk betul di akalnya karena beliau doktor. Ternyata ibu ini doktor bidang akuntansi. Kemudian saya sampaikan cerita bahwa di Quran itu tentang akuntansi, Allah sampai menyebut ayat khusus cerita tentang itu. Beliau kaget luar biasa. Wah, ternyata begitu lengkapnya, begitu komprehensifnya. Kenapa kok malah suami saya yang kemudian sekarang mungkin jadi mantan ya, karena akhirnya dia pisah. Dia yakin betul dengan Islam, sudah dia pisah gitu. Yang suaminya awalnya nikah itu nggak mau masuk ikut dia, jadi mereka nikah beda agama. Akhirnya berujung kepada tukar tempat tukar tempat malah. Jadi alhamdulillah anak-anaknya bisa ikut dia. Nah, itu contoh bahwa kadang-kadang tuh justru mereka mendapatkan hidayah itu ketika menghadapi masalah. Iya. Banyak sekali. Kita menemukan di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang memang tersentuh justru pada saat yang menghadapi kenyataan dakwah seperti itu. Ini ya. Ini ada yang bilang, nah tuh soal hukum mawaris, kenapa di KUA nggak ada Pak Ustadz? Kemana itu harus dicari konsulnya? Sebenarnya ke pengadilan agama bukan ke KUA. Ya, KUA itu lebih kepada kalau dulu kan istilahnya P3 NTCR kan. Kantor urusan agama itu untuk kawin-kawin aja. Tapi kalau untuk ini pengadilan agama, cuman memang orang berpikir ya kalau pengadilan agama itu biaya kos. Kok harus ke pengadilan gitu-gitu. Nah, harusnya memang menurut saya harus dibuat suatu sistem di mana tidak usah ke pengadilan, tetap di pengadilan tapi konsultasi aja. Sekarang ada daurah mawarif. Apa namanya? Pelatihan ilmu waris. Oke. Sekarang ada seperti Ustadz Nizar Jabal. Yang melatih dia. Beliau yang memberikan pelatihan. Nanti Ustadz kenalkan ya. Kenalkan ke beliau. Nah, saya mau undang di RH Channel ini. Siap, nanti kita akan buka pertanyaan dari sobat RH sekalian terkait dengan hukum waris. Insya Allah. Nah, insya Allah bermanfaat ya. Coba kalau yang setuju kasih jempolnya dong gitu, sobat era sekalian. Jadi kita undang ahli waris Islam ke sini dan silakan nanti sobat era sekalian mengajukan pertanyaan tentang waris yang real.
Nah, dari situ nanti bisa kita bahas. Dan saya kira ini mudah-mudahan yang menjadi bermanfaat. Kita sering itu misalnya suami meninggal, Iya. warisan nggak dibagi, akhirnya jadi masalah di ujung. Iya, I know. Anak-anak Iya. nggak mendapatkan haknya di awal, akhirnya macam-macam lah. Iya, iya. Karena memang pelanggaran syariat itu berkembang itu karena kita tidak memperhatikan hal yang kecil. Iya. Pernah ingat nggak dulu ada kasus seorang anak menghamili ibu kandungnya di Medan dulu kan? Iya. Itu karena apa? Karena ada pelanggaran syariat di awal kan. Quran sudah ngatur namanya thalathu aurat. Ada 3 waktu aurat. Seorang anak nggak boleh masuk sembarangan ke kamar orang tuanya kecuali minta izin. Sekarang kan sudah modern, sudah ada kunci, sudah segala macam. Dibatasi, artinya apa? Anak misalnya begitu umur 7 tahun bukan hanya diperintahkan sholat, dipisahkan farik bainal mata, dipisahkan tempat tidur. Kalau nggak bisa pisah tempat tidur, jangan satu selimut. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai ke situ kan pengajaran Islam. Artinya kan ajaran itu lebih kepada preventif bukan kuratif. Dia lebih mencegah. Kenapa? Kan Allah yang menciptakan, Allah tahu ujungnya ke sini, arahnya ke sini. Sehingga apa yang terjadi hari ini seperti misalnya LGBT dan seterusnya itu karena kan ada kesalahan-kesalahan itu justru dari awal. Dari awal, dari pendidikan, dari pembinaan. Ya kalau kita guyonnya kan gitu, kalau laki-laki jelas meninggal almarhum, perempuan almarhumah. Terus kalau nggak laki nggak perempuan apa namanya? Aluminium dong. Iya Ustadz, apalagi banyak sekali ini ya. Wah, ada yang setuju tuh langsung jempol. Penny Kusumawati ngasih jempol yang tadi soal saya bilang kasih jempol kalau mau ya. Oke, Ustadz, apa ya yang saya mau tanyakan? Kadang-kadang nih soal satu fokus ini yang barangkali ngeri-ngeri sedap ya, yaitu terkait dengan hubungan antara politik, penguasa dan agama. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya. Karena inilah yang kadang-kadang membuat umat Islam di Indonesia ini saling tengkar. Dan kadang-kadang juga menyebabkan penguasanya pun serba salah. Atau penguasanya memang bikin kesalahan sengaja ya kan. Bisa nggak Ustadz menjelaskan hubungan yang harusnya terjalin harmonis antara penguasa, agama dan society. Tapi jangan lupa society kita ini kan tidak hanya Islam, tapi juga ada juga yang non Islam. Silakan Ustaz, sekeras-kerasnya berpikir memberikan konstruksi ketatanegaraan menurut background Islam dari Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jadi terkait dengan as-siyasah atau as-sultan, kekuasaan ya dalam Islam itu dia basicnya adalah himayatuddin wa riayatur rakyat atau siasatud dunia. Jadi basicnya adalah menjaga agama, mengayomi masyarakat atau mensiasati dunia. Artinya ini kan alat. Alat berarti tergantung siapa yang menggunakan alat itu kan. Ketika dia mengumumkan dirinya dia sebagai muslim, apalagi sudah mengambil kekuasaan, mendapatkan amanah kekuasaan, berarti bicaranya atas nama Tuhan juga loh, disumpahnya. Disumpah kan. Artinya apa? Dia menanggung risiko bukan hanya dunia, akhirat, sampai ke akhirat. Makanya ketika Nabi memberikan pesan kepada Heraklius, Azimir Rum, penguasa Romawi itu, ila Azimir Rum ad'uka bida'watil Islam aslim taslam. Aku menyerukan kepadamu, aku sampaikan kepadamu dakwah Islam, maka berislamlah, gunakanlah konsep Islam ini, gunakanlah syariat Islam ini, gunakanlah hukum Islam. Kenapa? Hukum Islam sifatnya universal. Gak ada orang bakal terganggu karenanya. Dulu saya misalnya soal BPJS soal asuransi. Islam itu memberikan sebuah solusi yang luar biasa kan, bahwa ketika orang memberikan sesuatu, maka dia dianggap bahwa kita ini berkolaborasi, kita bekerja sama kan. Maka akadnya disebut akad takaful, akad saling menanggung beban. Oke, makanya ada asuransi takaful. Itu merek kan. Tapi ini takaful itu artinya saling menanggung beban, bahwa ada tanggung rente kan. Jika dia enggak, misalnya orang nyetor duit, dipotong dari gajinya selama 15 tahun 20, dia nggak pernah sakit misalnya. Begitu akhir nggak dapat apa-apa kan? Kenapa? Karena dari awal hanya untuk itu. Tapi dibagi dua. Misalnya katakanlah 60.000, berarti kan
20.000-nya untuk takaful, 40.000-nya investasi. Iya. Investasi inilah yang berujung nanti akhirnya ketika dia sudah sampai waktunya pensiun, Iya. dia kan nggak bisa bayar lagi, ini dikembalikan kepada dia. Kalau dia sakit, dia udah nyumbang 20.000 selama 15 tahun atau 20 tahun kan. Iya. Itu kalau orang di luar Islam, enjoy saja, biasa saja. Iya. Tapi kalau bagi orang Islam masalah kan. Bagi orang Islam masalah. Sama dengan bunga bank. Iya. Bagi orang Islam masalah karena menyangkut keyakinan. Iya. Nggak bisa dipisahkan. Bahwa, oh ini kan urusan dunia. Iya, urusan dunia kita tuh nggak hanya. Hidup itu kan tidak cuma sekali. Iya, iya, iya. Hidup kita sekali di dunia ini, kekal abadi besok di akhirat. Di akhirat. Yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahwa kita menanam hari ini, besok kita petiknya. Iya, iya. Jadi kalau kita tidak nanam hari ini, apa yang mau dipetik besok? Kalau kita nggak berkarya di sini, apa yang mau diambil besok? Iya. Kalau kita nggak nyiapkan di sini, apa yang mau kita terima besok? Nggak ada. Iya, iya. Nah, inilah yang kemudian membuat bahwa kenapa umat Islam harus ambil bagian. Minimal ukuran yang paling sederhana dalam Islam itu adalah kepedulian. Kata Nabi, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari muslim. Bahkan Quran menyebut lebih kencang lagi kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ala itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebut apa? Al-ihtimam, perhatian. Kita nggak bisa ngasih makan, tapi karena kita perhatian kan ada ngundang, oh tetangga kita yang lebih mampu dia ngasih makan. Iya, iya. Ada orang yang lebih kuat, dia yang memberikan pertolongan. Nggak mesti kita, tapi kita punya kepedulian. Ketika ini nggak ada, ya sama dengan ini. Apa yang terjadi, saya selalu bilang apa yang terjadi hari ini karena kita tidak pedulian kita di masa yang lalu kan. Ada investasi kita. Jadi kalau kita nggak peduli lagi hari ini, besoknya jangan berharap sesuatu yang lebih baik. Iya, Karena ketidakpedulian kita. Karena kita nggak ikut ambil bagian. Iya. Ya kita nggak mungkin memetik hasil kalau nggak ikut mengambil bagian sekarang. Walaupun sekarang banyak orang yang nggak sulit, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba. Iya itu. Tapi urusan dunia rezeki semua. nomblok gitu. Urusan dunia semua. Ada nasib, ada nasab kan. Iya. Ada orang nasabnya bagus, rezeki nasibnya insya Allah bagus juga kan. Iya. Ada orang nasabnya nggak jelas. Nggak jelas, tapi Tapi nasibnya bagus. Ini nasibnya nggak jelas, nasibnya nggak jelas juga. Nasab dan nasib. Jadi ini maka Quran itu menyebutnya dengan indah kan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak betul manusia ngejarnya dunia. Tok berakhir di situ. Gak pakai hasanah. Iya. Pokoknya dunia aja. Maka selama dia bekerja, dia berusaha, dia kejar, dia dapat. Saya pernah mengalami satu peristiwa yang lucu. Dulu handphone belum seramai sekarang. Iya. Saya waktu itu, beliau masih hidup tuh Pak, mantan wakil presiden kita Pak Tri Sutrisno. Saya sempat mengajar salah satu anak cucu beliau. Dapat hadiah handphone dulu ya Motorola itu Motorola yang berat gede, itu yang kotak kalau sabun. lempar orang bisa mati. Kotak sabun lah pokoknya. Jadi taruh di kantong Bang pergi khutbah. Diambil oleh seseorang yang saya nggak ngerasa, tetangga sebelah saya pun naik mikrolet kan, yang ngerasa juga kayak ringkas cerita dibilang itu tangkap bawa ke Polres Makassar tuh yang di dekat Taman Mini itu. Iya. Ketangkap copetnya. Tangkap bawa itu. Di mikrolet. Iya di mikrolet. Kamu nih handphonenya Ustadz diambil juga. Dia bilang Ustadz kan juga manusia. Tadi kan saya ngambilnya pakai Bismillah katanya. Jadi merasa karena sudah Bismillah berarti kan sudah diizinkan oleh Allah. Iya. Apapun yang kita lakukan jelek, buruk, jahat sekalipun diizinkan Allah. Tapi apakah Allah ridho atau tidak? Itu yang jadi soal. Iya, iya, iya. Maka sebagai seorang Muslim kita bukan hanya mintanya dunia, tapi hasanah. Asik. Kalau enggak di akhirat tanggung risiko kan. Wa minhum ada sebagian yang lain mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang disebut doa sapu jagat kan. Iya. Minta bahagia di dunia yang hasanah, yang maksimal, yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan kita. Jadi kalau kita posisi sekarang naik ya sesuai makomnya. Besok misalnya Abang Prof jadi menteri kehakiman atau menteri hukum dan HAM. Saya jadi menteri apa? Menteri agama misalnya. Apa itu kan sesuai makomnya kan? Sesuai apa yang kita kerjakan. Tapi apakah itu kemudian diridhoi oleh Allah atau tidak? Tergantung kita meraihnya dengan benar atau tidak kan? Oke. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Wakina adzabannar. Jangan sampai yang kita makan, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang kita raih, yang kita terima bikin jadi azab. Karena saya itu ada lagunya itu. Nanti saya dengarkan itu. Judulnya
menjelang akhir Ramadan. Jadi waktu akhir Ramadan tadi saya dan Ogi ciptain lagu judulnya menjelang akhir Ramadan. Masya Allah. Salah satunya ada doa sapu jagat ini. Ada tulisan saya juga tuh tentang akhir Ramadan. Jadi nikmat itu kalau nikmat itu kan ain, pakai ain. Iya. Kalau dikasih titik 2 ainnya, bacanya nikmah. Nikmah. Iya. Nikmah itu malah petaka. Oke. Bencana. Jadi apa yang kita terima salah saja dikelola bisa jadi dari nikmat menjadi nikmah. Ya, nikmah. Makanya dibilang apa? Wakina adzabannar. Kita mau makan doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wakina adzabannar. Jadi ada konsekuensinya. Nah, agama ngatur itu. Agama memberi pagar terhadap itu. Maka ketika bicara hukum agama, dia bilang al aslu fil muamalah al ibah. Kalau bicaranya muamalat, asal hukumnya semuanya boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Kalau kaitannya ibadah, semuanya nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali yang disuruh. Jadi jangan boleh bikin-bikin. Jangan bikin-bikin. Kalau lain suka beri kasih. Saya kan suka ngajar itu fikih muamalah kepada calon komisaris di bank-bank yang umum ya, kayak BCA itu. Ya maaf kan, ya beliau-beliau juga kan yang jadi komisarisnya. Ketika kita jelaskan, senang banget mereka. Karena mereka ketika menabung, naruh deposito ke bank syariah. Oke. Cari yang gede, timbal baliknya gede hasilnya, gede bagi hasilnya. Tapi kalau dia melakukan pembiayaan, dia mau membeli ini beli itu baru ke syariah. Karena syariah itu lebih aman kan. Gitu. Ada konsep-konsepnya itu. Iya. Tuh. Jadi lengkap sudah. Maka Allah sebelum Nabi itu dipanggil kembali. Selesai tugasnya, turunkan ayat kan di haji itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan untukmu. Jadi secara syariat sudah klop, sudah selesai. Agamamu ya. Tidak hanya sampai di situ. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi semua perangkat yang kita perlukan, alat yang kita butuhkan, sarana yang kita akan gunakan, semuanya disediakan oleh Allah. Tinggal kita berkreasi kan. Kita tinggal mengerahkan potensi kita, mengerahkan kemampuan kita untuk mengambil manfaat dari situ. Wa raditu lakumul Islam adina. Aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Allah sudah ridha. Kita terima kayak raditu billahi rabba wa Muhammadin rasulullah. Maka ini yang kita jaga sampai mati. Karena besok kita kan nggak ditanya ketika meninggal itu Mahdi jinsiyah tuh nggak ada, apa kewarganegaraan negara mana kamu nggak ada, tapi yang ditanya Mahdi apa agamamu, apa keyakinanmu, siapa imammu, itu ditanya. Nggak ditanya lagi. Nggak ditanya apa negara, apalagi partaimu, organisasimu nggak ada, nggak ditanya itu. Jadi kadang-kadang kalau kita menyampaikan yang begini, mereka-mereka yang provokator ya kan, kadang-kadang radikal, yang Islamofobia itu wah ini ya nggak bisa lah, ini kan sesuatu dimensi yang kita bilang berbeda. Kalau kita bicara dunia, ya kita warga negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita bicara akhirat, ya memang nggak laku kewarganegaraan. Akhirat beda lagi menurut keyakinan kita ya. Masing-masing agama juga nggak akan bilang, wah saya beragama, saya berwarga negara apa ya. Ustadz, ini pertanyaan terakhir saya sebelum Ustadz closing statement ya. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah 1 jam 22 menit. Di Refli Harun ini ngomong pokoknya mau selama-lamanya nggak apa-apa. Itulah enaknya kita. Karena kita yang penting kan artinya kita mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat juga untuk pahala di akhirat ya. Karena menyampaikan hal yang baik, hal yang benar itu mudah-mudahan membuat kita mendapatkan amal jariahnya ya, ilmu yang bermanfaat ya. Paling tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian gini Ustadz, katakanlah ini saya mewakili kegelisahan orang yang tidak banyak tahu tentang agama. Tidak banyak tahu tentang agama karena memang yang nggak tahu. Jadi ya mungkin karena belajar dari awal itu ya ilmu duniawi semua sampai sekarang, sampai usia yang sudah di atas kepala 5 ini kan kira-kira. Kalau misalnya kalau kita mau balik ke situ rasanya kita susah untuk catch up lagi kan. Kita bicara tentang kontribusi ke akhirat, bekal kita ke akhirat. Kadang-kadang ada juga rasa sedih, waduh saya tidak nggak banyak soal tahu soal agama ya.
boro-boro saya mau memberikan pembelajaran kepada orang lain, untuk diri saya sendiri aja saya nggak banyak tahu misalnya. Nasihat Ustadz terhadap orang-orang yang seperti itu apa? Ya, makasih. Karena bagaimanapun begini, ada tambahannya sedikit. Kita ini kan kalau misalnya di akhirat nanti, insya Allah misalnya kita mendapatkan rahmat Allah ya kan, kita dimasukkan ke surga ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Kan, ya? Amin. Ya kan? Nah, tapi kan kita ingin juga yang surga yang terbaik. Iya. Dan kalau kita harus melihat ulama-ulama, melihat orang-orang yang berjuang di jalan Allah misalnya, ya kan? Wah, kita jadi minder itu. Kita level keberapa nanti? Silakan Ustaz. Mungkin ada nasihat sehingga tidak muncul pesimisme begitu. Oke. Pertama gini Bang. Kita sering mendengar fardu kifayah ya. Iya. Nah, kalau fardu kifayah kira-kira kalau ditanya Abang, apa contohnya? Kenapa? Fardu kifayah itu. Memandikan, menyolatkan jenazah. Apalagi? Gitu. Fardu kifayah. Iya. Kira banyak ya. Iya. Kalau sudah dikerjakan satu orang, kita gugur kewajiban. Kan kita selalu semua ditanya kan selalu fardu kifayah itu ngurus mayat, mandikan jenazah dan sosial sebenarnya. Padahal sosial. Abang jadi ahli tata negara, itu juga fardu kifayah. I see. Jadi jangan berkecil hati. Kullu ya'malu ala syakil. Setiap orang itu bergerak, berkontribusi, memberikan pengorbanannya, pengabdiannya. Apa yang dia sanggup dia mampu. I see. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Bahwa kita kemudian iri dengan itu wajar dan boleh. Kita iri dalam hal orang berilmu mengamalkan ilmunya, orang kaya mengamalkan sedekah harta dengan hartanya, dengan kekayaannya. Boleh. Untuk apa? Memotivasi diri kita. Nah, sehingga kita yang punya misalnya keahlian, kemampuan dia yang lain itu tinggal melengkapi dengan apa? Hal-hal yang basic. Pertama menyangkut syahadat. Kita jaga betul akidah kita, jangan sampai menjadi tercemar. Tauhid kita nggak boleh ternoda. Sholat, kedua sholat. Nah, sholat ini menjadi perhatian serius. Kenapa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atasnya. Artinya apa? Perlu ditekuni betul. Kalau kita yang lain kita bisa rapi, jaga, necis segala macam, bangunan segala macam kita bisa tata, kendaraan bisa dirawat, segini segala macam kita. Kenapa hal yang paling esensial yang besok kita bawa kita nggak jaga? Saya sering tanya, jangankan orang awam, ya maaf aja, yang dia suaminya ustadz, istrinya dia suaminya ustadz, itu pun ya apakah suaminya pernah ngajarin dia sholat dengan benar? Belum tentu. Apakah suaminya memperhatikan dia, anak-anaknya? Nah, kita bersyukurnya kenapa? Kita ini sebagai orang yang beriman, dikarunia oleh Allah sebagai orang beriman itu, orang bukan hanya level kita, tapi kakek kita atau nanti anak keturunan kita. Sekarang misal Abang di ahli ini, mungkin anak, kalau nggak anak nanti besok ada cucu, ada cicit. Nah, kata Quran ketika orang beriman itu innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian anak cucunya diikuti dengan iman, maka fa'alhaqnahum, besok surga yang diberikan oleh Allah itu surga terbaik dari keluarga kita. Jadi kalau ternyata kakek kita yang surga yang terbaik, kita ngumpul di sana. Asal kita beriman. I see. Kalau anak kita yang beriman, cucu kita yang beriman, cicit kita yang beriman, imannya lebih hebat dari kita, surganya lebih tinggi, Allah tempatkan kita di situ. Jadi kita nunut ya? Iya. Sepanjang kita masuk surga. Sepanjang kita beriman. Sepanjang kita beriman. Kalau orang beriman pasti masuk surga. Pasti. Cuman kalau dia berdosa, kalau timbangannya dia mampir dulu. Cuman karena ketika ada keluarga kita sudah dapat koneksi itu, kita kebagian itu. I see. Jadi misalnya kan anak kita bukan penghafal Quran, tapi kita beri perhatian kepada rumah Quran, tempat penghafal Quran. Kita berinvestasi di situ. Mungkin ada tanah kita yang kosong, rumah kita yang nggak dipakai, kita suruh mereka menggunakan. Itu jadi ladang. Kita nggak ikut, tapi karena kita berinvestasi di situ, memberikan situ, makanya sekarang lihat banyak kan mantan-mantan pejabat yang sudah kena dapat hidayah Allah, dia bilang ya udah pakai rumah saya. Akhirnya apa? Dia merasakan ketenangan, keberkahan luar biasa. Uangnya nggak sebanyak dulu, tapi hidupnya lebih nyaman, lebih tenang. Kalau pakai uang korupsi kan? Kan ada juga kan? Iya. Mantan-mantan dia membersihkan kan? Dia membersihkan. Jadi dia banyak sekali hartanya, tapi hasilnya itu dari hasil korupsi itu. Jadi tapi hasil korupsi itu dia bangunkan ke masjid, boleh nggak itu? Dia sumbangkan ke anak yatim, boleh? Iya, dia dalam rangka membersihkan ya silahkan. Nanti kan nilainya itu kan kembali ke Allah. Iya. Tapi paling jangan kita menghakimi ya. Kita menyadari. Biar Allah. Jadi ada teman saya punya tanah di mana-mana. Saya bilang
Bang, hati-hati loh. Di dunia aja ribet ngurus pajaknya kan, apalagi di akhirat itu. Ya kan? Besok ditanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita pasti akan ditanya oleh Allah terhadap nikmat yang Allah kasih. Jangankan nikmat yang gede-gede, nikmat mata aja Allah kasih. Seberapa banyak kita pakai untuk baca Quran. Nikmat akal pikiran, seberapa banyak kita berdayakan untuk membuat kita dekat dengan Allah, memberi manfaat buat orang banyak. Karena harus diingat bahwa hari ini teman kita belum tentu besok jadi kawan kita. Jangan sampai besok mana arahnya. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu ya tergantung siapa kawannya. Karena besok al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, perkawanan, perkoncoan, persahabatan, separtai, segolongan, seormas, seorganisasi, sekawan diskusi, searisan. Besok kelak di akhirat jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi pertemanan kita, perkawanan, apakah dilunasi enggak? Jangan dong bawa agama dong, kita kan sedang ini ya. Jangan dong bawa Islam, jangan dong bawa Quran. Terus mau bawa apa? Modal kita di hidup ini untuk apa? Karena orang kalau diingatkan agama itu takut dia. Ya, padahal hidup kita yang kan lagi menikmati hidup, yang lagi greedy-greedy-nya dapatkan uang mudah gitu kan. Waduh, jangan-jangan dulu karena saya masih mau menikmati dunia. Ya, makanya saya Ibrahim bin Adham, salah satu ulama terkemuka dahulu, pernah beri nasihat, silakan maksiat asal cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Dan itu tidak mungkin. Enggak mungkin kan? Artinya apa? Enggak ada. Yang kedua, kapan kamu tahu matinya itu? Tahu kapan mati ya bolehlah, silakan. Gitu. Itu sama apa? Ada orang, saya cerita, mudah-mudahan Ustaz luruskan saya. Ada orang yang ke Nabi. Ya. Dia pengen dia masuk Islam, tapi perbuatan-perbuatannya dulu seperti macam-macam itu tetap mabuk apa-apa. Lalu Nabi pinter bilang ya nggak apa-apa, asal kamu nggak bohong aja. Cuman dibilang nggak bohong aja kan? Nggak bohong aja. Begitu dia sudah nggak bisa, dia nggak bohong, ya nggak mungkin dia. Jadi dia mau maksiat mikir, aduh besok ditanya nih siapa semalam perempuan mana yang saya zinahi, berapa minuman yang saya habiskan, harta benda siapa yang saya colong itu. Akhirnya nggak jadi dia. Jadi memang itulah dakwah, ya dakwah harus menyentuhnya ke hati. Jadi akhirnya dia ya hanya dengan syarat begitu ya dia pikir enteng. Udah nggak apa-apa deh. Begitu jalan ternyata oh ini tuh. Ternyata kalau kita disuruh nggak bohong itu malah berat. Lebih berat lebih berat nggak bohong daripada mengerjakan sholat. Suruh nggak bohong itu berat. Oke, Ustadz silakan closing statement Ustadz di Reviaru Channel ini. Closing statement bisa 1 jam sendiri, silakan. Apapun Ustadz yang ingin sampaikan, silakan. Ya, alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim, satu karunia Allah. Tidak ada kebetulan bahwa hari ini kita ada di sini bicara adalah sebuah karunia Allah. Allah takdirkan memang malam ini bersilaturahim, bertemu, berbicara lebih dekat lagi. Bahwa hal yang paling pokok adalah yang kita pertahankan mati-matian adalah sesuatu yang bisa kita bawa mati. Sesuatu yang besok bakal memudahkan jalan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya itu. Karena sukses itu bukan hanya berhasil di dunia ini. Suksiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan oleh Allah dari neraka dimasukkan ke surga, itulah yang sukses. Jadi suksesnya nggak dunia. Dunia boleh kita kejar, kita boleh dapatkan, dan yang penting kita perhatikan caranya. Karena Allah menyediakan semua fasilitas untuk kita. Allah tundukkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Allah tundukkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita. Untuk apa? Untuk menjaga hal yang paling pokok, kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifahnya. Itu yang paling esensial. Maka ayat pertama turun adalah Iqra, bukan dogma. Ya Iqra. Dan perlu kita ingat juga, besok terakhir yang kita terima juga Iqra. Apa itu Iqra? Kitabak, baca bukumu. Kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Cukuplah dirimu yang menjadi saksi. Apakah terima dengan tangan kanan atau terima dengan tangan kiri? Buku amalan. Amalan. Kalau kita terima dengan tangan kanan artinya kita berhasil. Kita terima dengan tangan kiri kita gagal. Siapa yang menilai? Kita.
Kita yang menilai diri sendiri. Makanya Allah Al-Mukarram Abu Ya Kiai Ali Al-Yafi dalam sebuah kesempatan saya mendampingi Ustadz Somad berkunjung ke beliau. Beliau masih hidup loh. Iya. Ulama tua. Iya ya, Ali-Yafi di mana sekarang? Ada, masih ada. Tapi masih Enggak, aktivitas enggak lagi di luar, tidak lagi. Tapi ininya masih hebat. masih Beliau masih baca 5 kitab sehari sampai 8 kitab. Di mana di luar Quran sekarang? Di Bintaro sini. Okay. Di rumah putra paling bungsu. Putra beliau ada 4, 1 meninggal, tinggal 3. Jadi saya selalu bilang saya putra kelima. Beliau menyampaikan bahwa kita hidup diawali dengan Iqra, besok meninggal pun dengan Iqra. Makanya di pondok kita dulu ditanamkan betul hal yang paling esensial, karena itu yang paling mahal. Iya. Bahwa kita bisa menilai sesuatu. Syahadat itu lahir dari Iqra. Syahadat itu bukan dogma biasa, tapi dilandasi dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salat. Berilmulah untuk memahami keyakinan, memahami akidah kita, memahami tauhid kita itu dengan ilmu. Supaya apa? Bukan hanya kita ikut apa kata orang, tapi kita yakin bahwa inilah jalan kita. Jalan yang ditempuh, yang kita minta selalu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kenapa tidak sah salat kalau kita nggak baca ini? Nah, karena inilah yang kita kejar. Kenapa mesti tiap hari kita minta dan harus 17 kali? Dan hebatnya lagi Allah memberikan kita strukturnya indah sekali kan? Bangun pagi belum ada beban. Iya. Belum ada dosa. Belum ada maksiat, maka cukup 2 rakaat subuh. Oke. Bahkan kalau kita bisa kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Okay. Begitu zuhur jadi 4. Allah tahu kita sibuk. Yeah. Allah tahu kita banyak pekerjaan. Allah tahu kita banyak janji. Allah tahu kita banyak kegiatan. Tapi Allah kasih 4. Kenapa? Karena tadi banyak kan. Sudah banyak. Jadi memang harus diimbangi dengan 4 rakaat untuk menguatkan kita. Yeah. Bahkan kalau bicara sholat sunnah terbanyak itu di duhur. 4 ya? 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Yeah. Kemudian asar dalam waktu yang relatif pendek, tapi karena kan kita masih berkegiatan dikasih 4 lagi. Yeah. Begitu menjelang akhir maghrib 3. Sudah agak turun kan tensinya. Tapi kenapa begitu isya 4 lagi? Yeah. Karena evaluasi. Kita tutup sehingga gak ada beban. La malja wa la manja illa ilaik. Fawwattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan semua. Gak ada tempat saya mengadu, gak ada tempat saya minta tolong kecuali hanya kepada Engkau. Sehingga gak ada beban. Tidur itu enak, nikmat. Mau bangun, tinggal kita berazam mau bangun jam berapa. Insya Allah jam berapapun kita tidur. Kalau kita ketiduran, itulah nikmat. Allah kasih kita istirahat yang lebih panjang. Tapi kalau kita sudah terlatih, insya Allah bangun. Kita bisa sholat jamaah, usahakan ke masjid subuhnya, hingga mengawali aktivitas. Karena didoakan oleh Rasulullah, didoakan oleh para malaikat. Kapan lagi kita doakan Rasulullah, doakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di paginya, di awal paginya. Malaikat tiap hari 2 orang malaikat turun secara khusus berdoa untuk kita. Malaikat yang pertama, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, kasih ganti orang yang pagi ini berinfak. Maka subuh kita disunahkan berinfak 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Berinfak pagi. Untuk apa? Membuka. Kenapa? Didoakan malaikat kan? Masya Allah, luar biasa. Malaikat yang kedua berdoanya, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, tahan rezeki orang yang hari ini menahan rezekinya. Jadi betul-betul jangan lupa kita buka pagi, kita bersapa dengan orang. Senyum saja sudah sedekah kan? Apalagi memberikan harta. Nah, inilah yang kemudian menghadirkan nilai manfaat yang lebih besar. Ilmu yang kita pelajari kan luar biasa. Saya sampai anak saya bilang, Abi ini sekolah terus. Dan abang tahu saya ketika kuliah itu banyak dosen dari luar kan, kuliah yang waktu di sini di Trisakti itu banyak dosen dari luar, dari Inggris, dari mana-mana. Sampai teman-teman tuh heran, antum ini bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi kok dekat sekali gitu dengan. Saya bilang karena bahasa saya bahasa hati. Saya mendekati beliau ya dengan bahasa hati, sehingga connect. Walaupun saya bahasa Inggris saya pas-pasan, tapi bisa nyambung. Kenapa? Karena ada komunikasi lain. Saya mintanya sama Allah, ya Allah, saya belajar ilmunya, saya dapatkan, ya Allah berikan perhatian lebih khusus. Dapat kan jadinya. Bahwa tergantung apa mau kita kan. Allah berada pada prasangkaan kita.
Maka inilah yang kita kejar sehingga apapun tugas kita, dimanapun posisi kita, kita ini hamba Allah. Kita ini khalifahnya. Tugas kita beribadah. Sebagai khalifah kita memakmurkan bumi, memberikan yang terbaik. Maka berikan yang terbaik dengan kapasitas kita. Setiap manusia adalah khalifah. Nah, itu lagu yang tadi kan? Masya Allah. Ini. Jadi mudah-mudahan dengan demikian insya Allah hasil akhirnya adalah sudah Allah sudah. Bukan karena amal kita masuk surga kan? Iya. Tapi karya kita itulah mengundang rahmat Allah, mengundang ridha Allah. Karena itu yang mahal. Iya. Itu akhir yang paling mahal. Biasa dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, hai hamba-hambaku, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang sudah diselamatkan, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bergabunglah dengan hamba-hambaku, silahkan nikmati surgaku. Akhir yang baik. Bahwa kita nggak sendirian. Maka di dunia harus cari kawan yang banyak untuk menopang itu. Kita nggak bisa sendirian. Jadi orang beriman nggak bisa sendirian. Seruan dalam Quran itu beriman pasti nggak mungkin dalam bentuk tunggal. Pasti dalam bentuk plural. Jamak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang menarikkan di surah Al-Hasyr itu. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dipanggil dalam beriman. Tapi dalam kebersamaan itu wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap person memperhatikan apa yang dia lakukan untuk besok. Setelah itu apa? Takwa kepada Allah. Jadi dua kalimat takwa mengapit satu perintah untuk melakukan muhasabah secara personal. Jadi bahwa supaya apa? Kita nggak merasa lebih berjasa, kita nggak merasa lebih hebat sendirian, tapi ya kita menilai diri untuk apa? Melebur lagi dalam kebersamaan. Dan innallaha khabirum bima ta'malun. Orang bisa salah memberi penilaian. Atasan bisa keliru memberi penghargaan, tapi Allah tidak pernah keliru. Allah tuh maha mengenal apapun sekecil, jangankan yang kita sudah zahirkan, kita sudah nampakkan. Dalam pikiran kita, perasaan kita, niat kita saja sudah punya nilai kan. Itulah hebatnya Islam. Kalau kita berniat baik, sudah dicatat pahala walaupun belum dilakukan. Kita berniat jahat, belum dicatat dosa. Kalau kita tinggalkan, jadi pahala. Kita lakukan, baru satu dosa. Kan luar biasa. Inilah sebuah rumusan di Quran di surah An-Nisa ayat 97. Nanti abang lihat 97 sampai 100 itu indah sekali. Di situ Allah memberikan kita sebuah kemampuan untuk mengolah apa yang kita miliki. Dari yang Allah karuniakan kepada kita, Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita dengan ilmu, dengan jabatan, dengan kedudukan, pangkat, apa saja. Untuk apa? Untuk besok di hari akhir. Nggak ada gunanya kan kalau di dunia punya nama, besok di akhirat terkenal tapi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa saudara sekalian ya. Tidak terasa kita sudah berbincang 1 jam 43 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan ini bukan perbincangan yang pertama dan terakhir ya. Tadi saya sudah memancing-mancing, misalnya ada pertanyaan tentang waris atau apa, nanti kita undang lagi Ustaz. Insyaallah. Ya. Itu saja sobat era sekalian. Terima kasih ya yang perhatian ya. Saya paham ngomong tentang akhirat ini banyak juga orang yang kemudian tidak peduli. Tapi yakinlah bahwa suatu saat mudah-mudahan semua sobat era sekalian suka ngomong tentang dunia dan akhirat. Nanti kita cerita itu. Ya. Kenapa Fir'aun sampai akhir hayatnya itu ngaku Islam? Oh, ada juga gitu. Oh, ada di Quran. Kita cancel dulu yang ini ya. Nanti yang lain biar penasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.